Kakak, tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Kakak Bahari, adik bodohku. Untuk kapal ini, tenagaku sudah banyak kukorbankan untukmu. Jari-jarimu, pucuk. Kulu matimu dengan baik selama 3 tahun. Sekarang kapal ini milikku. Kau kira aku akan menyelamatkanmu? Baskara Bahari, talangku putus karena di laut sama mancing. Kau hampir terseret jaring aku menyelamatkan. Makanya putus kalau kau mati. Bukan cuma kapalnya jadi milikku. Istrimu Sari juga jadi milikku. Suamiku. Aribar, cepat ucapkan selamat tinggal pada si nomor 2. Sorry. Adik bodohku, tenang Sari. Aku akan menggantikanmu untuk menjagalah dirimu. Justru kamu yang kesana, hati-hatilah. Ya. Sari, aku salah padamu. Aku yang celakakan kamu. Baskara, kalau ada hidup lagi, muntahkan semua yang kau ambil. Patahkan jari-jari yang sentuh Sari. Tahun 1982. Apa aku hidup lagi? Akan kembali sebelum tangan ini luka. Suamiku, laut berbahaya. Makanlah sebelum belayar. Kain sekali, buat makan babi. Suamiku, aku buat ular. Mau apa? Sari, tangan masih sakit. Aku tidak apa-apa, suamiku. Beras di rumah sudah habis. Nanti aku cari uang untuk beli makan sedikit. Ya. Di kehidupan lalu, aku benar-benar brengsek mengecewakan Sari yang begitu baik. Di hidup ini, aku tak akan biarkan dia sedih lagi. Sari, maafkan aku. Tenang saja. Mulai sekarang aku jamin, kamu tak akan susah. Suamiku, kenapa hari ini begini? Si nomor 2, malam ini kakak jaga kapal. Kamu istirahat. Kapal tua ini juga harusnya kakak coba. Jaga tiap hari. Dapat berapa uangnya? Di hari seperti ini dulu, aku termakan omong kosong Baskara Bahari kapalnya ku beri padanya. Tak disangka sejak itu. Mau pegang kapal saja, harus izin dia dulu. Baskara Bahari sudah setuju. Membantuku mengawasi kakak soal perahu kapal saya ini. Kapan giliranmu untuk mengambil alih? Apa maksud perkataanmu? Perahu ditambah disidikkan menganggur. Mending kakak bawa keluar cari uang. Adik ipar, kan mau makan ikan? Nanti kakak cariin 2 ekor ikan besar. Sekalian kakak temani dia. Baju adik ipar hari ini bagus ya? Si nomor 2 yang beli, ya. Jangan cuma penangkap ikan mana mampu beli kain bagus. Nanti kalau kakak sudah dapat uang, kakak belikan kamu kain bagus. Bahkan baju baru. Sudah, puas kamu lihat-lihat. Kenapa? Lihat aja nggak boleh. Kamu kan adik kandung kakak. Adik ipar kan keluarga. Sudahlah, nomor 2. Jangan ngambek. Hari ini kakak gantikan kamu melaut. Kamu istirahat aja di rumah. Kakak, kamu mau apa? Turunkan topak ikannya. Sebelum bisa pulang. Baskara, perahu ini milikku, Rak. Mulai sekarang, kau sentuh sekali saja. Tanganku, otong tanganmu. Istriku milik Raka. Kembali, dia kembali. Matamu ku congkak. Gila kah? Nomor 2. Demi perahu jelek, mau belum kakak? Selama setahun ini kita bertahan seperti ini. Saat kau tak melaut, kakak yang gantikan kau melaut. Lagi pula, kakak Baskara Bahari cuma pinjam pakai sebentar. Habis melaut kali ini, pasti dikembalikan. Wah, kata-kata Baskara Bahari ini kok familiar. Dulu di lausan pinjam jaring Baskara Bahari pas dikembalikan cuma separuh. Pinjam? Baskara Bahari, setahun kamu pinjam perahuku ini. Kau kira aku nggak tahu? Diam-diam ganti nama perahu di dermaga, ganti plat nomornya. Bilang ke semua orang perahu ini, kamu yang beli. Itu namanya pinjam. Tahun lalu jaringku kau pinjam. Diam-diam, terjual. Tahun sebelumnya rantai jangkarku kau pinjam diam-diam di lebur ambil besinya. Sekarang perahuku yang kau incar. Kau kira aku masih yang dulu bisa kau orang bodoh yang mudah dibodohi? Warga sekalian, aku Raka Bahari dulu tolong menganggap musuh sebagai keluarga. Hari ini ku beritahu, kapal ini milikku. Setahun ini kau cuma pura-pura meminjam. Hasil tangkapanmu masuk ke kantongmu sendiri. Tapi biaya perbaikannya malah kau minta padaku. Kakakku Baskara Bahari telah mengurasiku setahun. Hari ini akan kusuruh dia mengembalikan semua yang diambilnya. Sedikit demi sedikit.
Suamiku kan paling nurut kata kakaknya. Kok sekarang beda ya dengan dulu? Raka Bahari, jangan lupa, kau masih gadis. Kapal itu kau pinjamkan padaku untuk setahun penuh. Lalu otomatis jadi milikku. Tinggal 3 hari lagi setahun. Kalau kau berani melangkah. Kontrak pinjam kapal dulu tertulis jelas-jelas. Nanti bahkan kapal, rumah, dan istrimu jadi milikku. Ku minta diipar halus mulus. Untuk lunas hutang, aku tak rugi. Kau si nomor 2 ini beda. Dulu pinjam kapal selalu diiakan sambil senyum. Sekarang berani membukulku. Si nomor 2 berani kau pukul aku. Kontrak tipuannya masih kau sebut. Gol. Mulai sekarang, kalau kau berani masuk rumahku atau melirik istriku lagi, aku tidak akan sekadar memukulmu. Hai, si nomor 2. Kau hebat. Tunggu saja. Suamiku benar-benar memukul kakak. Apa dia akhirnya sadar? Mau hidup tenang bersamaku. Apa tadi aku terlalu kasar sampai Sari ketakutan? Banco, jangan khawatir. Sudah ku beri pelajaran. Sari sedang takut. Ini karena kelakuanku dulu yang brengsek sampai jadi refleks takutnya. Banco, aku dulu brengsek seperti binatang. Aku minta maaf. Tapi mulai hari ini, kalau aku masih buat kau menderita sedikit pun, biar aku mati mengenaskan. Sari masih tak percaya padaku. Wajar. Dulu aku terlalu banyak berbuat salah. Suamiku, apa katamu tadi benar? Tentu saja benar. Tenang saja, Sari. Malam ini, aku melaut mencari ikan. Aku janji membuatmu hidup sejahtera. Suamiku, laut terlalu berbahaya. Biar aku temani kau pergi. 对吧？这个去投资，kau istirahat saja di rumah. Tunggu aku pulang. Di zona karang tersembunyi ini, air dangkal, karang padat, dayung tak bisa dipakai. Hanya bisa didorong maju pakai galah. Harus diikat erat. Lubang jaringnya besar, sampai ikan kecil bisa lolos. Tapi justru bagus, bisa tangkap ikan besar lebih banyak uang hasil jualannya untuk menguatkan tubuh Sari. Dulu pernah dengar cerita nelayan tua. 3 hari sebelum aku tenggelam, akan ada migrasi ikan kuning besar di sini. Dulu tak punya perahu dan nyali, hanya bisa mendengar. Sekarang keduanya sudah kumiliki. Kumbaklah tambur buru, angkat ikannya, nanti tidak bisa mendarat. Ayo! Tenang, ikan yang berat. Berat sekali. Ayo main ke sini! Aku dapat ikan kuning besar, 200 jen. Plus Lobster Australia. Bagus, segera kembali. Raka Bahari, serahkan ikannya. Kapal ini sudah jadi milik Kak Baskara Bahari. Semua ikan di sini milik bersama. Sing, berani lempar ikan? Dengar yang kata kakakku, semua ikan di kapal milik dia. 集体 Kolektif milik Baskara Bahari maksudmu? Kolektif negara itu aku akui. Tapi kolektif Baskara Bahari tidak. Perahuku hanya kutitipkan ke Baskara Bahari. Bukan untuk disita. Perahuku, ikanku, nyawaku sendiri, bukan hak dia. Raka Bahari, berani sekali kau masih lancang. Raka Bahari ini kenapa? Beberapa hari lalu, dia masih terlihat mengecut. Sudah sekarang mendadak garang sekali. Aku sampai tidak berani macam-macam. Begini. Penjual ikan, sana pergi. Kami tidak beli ikan. Cepat pergi. Jangan kotori tempat kami. Panggil manajer pembelian kalian. Astaga, ini Hasil tangkapan zona karang tersembunyi.
Kalau tidak salah tebakan, menahir kalian sudah lama menunggu yang seperti ini. Barang ini sudah hampir setahun, kan? Apa? Kau punya hasil dari zona kerang tersembunyi. Itu tempat yang bahkan nelayan berpengalaman pun tak berani melintas malam. Kau bisa kau dapatkan ini? Ada atau tidak, manajer pasti tahu begitu lihat. Ikan kuning besar sebesar ini. Dan lobster Australia. Ternyata benar dari zona kerang tersembunyi. Silakan masuk. Nak mari bicara di dalam. Manajer memang paham barang. Bagus ikan kuning besar. Ini beratnya 200 jin. Itu pun dari zona karang tersembunyi hasil tangkapan pertama musim migrasi. Perutnya bersih, tidak ada makanan lain. Rasanya paling murni. Saya tentu tahu. Saya sudah cari ke semua nelayan di sini. Bahkan nelayan tua berpuluh tahun pengalaman gagal tangkap ikan kuning besar. Kamu masih muda. Mana mungkin dapat barang bagus seperti ini? Manajer, tangkap ikan itu bukan soal usia, tapi soal teknik. Dua lobster Australia ini juga dari karang laut dalam tangkapannya sangat sulit. Di pasaran saja sudah langka. Nak, sebutkan harganya. Ikan kuning besar dan dua lobster Australia ini. Mau dijual berapa? Ikan kuning besar. Sorry yuan per kilo. Selain itu, saya perlu sebuah identitas. Sebagai staf pengadaan seafood khusus hotel asing, pembeli makanan laut khusus. Di stempel hotel, pasok 2 kali seminggu. Harganya tak kicil, 30% dari harga pasar. Staf pengadaan tidak bisa seenaknya diangkat. Ini unit negara. Anda butuh prestasi yang bisa membuat atasan ingat. Kalau ikan ini sampai ke provinsi dan dihidangkan saat atasan inspeksi, mana yang lebih berharga, ikan ini atau jabatan Anda? Dari mana Anda tahu atasan provinsi akan datang? Dijingga cukupnya, saat ini Baskara Bahari sukses karena info ini lebih dulu menjilat atasan dan akhirnya kaya raya. Tapi saya tidak bisa bicara jujur. Intimidasi akan dianggap aneh. Saya tahu lebih dari yang Anda bayangkan. Mengapa saya harus percaya Anda untuk bekerja sama dengan Anda? 3 hari lagi, masa tugas sementara Baskara Bahari berakhir. Kontrak proyek kapal akan jadi miliknya. Saya bisa hilang semuanya. Pasokan ikan juga terputus. Nanti di meja Anda cuma ikan layu beku. Pimpinan provinsi datang pun tak ada hidangan bagus. Kita kerjasama. Anda dapat ikan pasukan khusus untuk 3 tahun. Saya jadi manajer sudah 3 tahun. Untuk naik, cuma kurang satu hal yang diingat pimpinan. Dengan ikan ini, cukup buat jamin karir saya menanjak. Hai, saya buatkan perjanjiannya. Dengan perjanjian ini, Baskara Bahari tak bisa halangi saya lagi. Saya harus cepat pulang beritahu sari kapal baik ini. Adik Kipar, Malaka Bahari tadi malam laut lagi. Ke tempat yang nelayan tua pun tak berani. Dia yang tak guna. Pergi ke sana. Jangan harap bisa menangkap ikan. Mungkin nyawamu sendiri tidak selamat. Suamiku pasti bisa menangkap ikan dan pulang dengan selamat. Oh yeah. Dengan kapal tua itu dapat ikan apa? Ingatlah. Perjanjian pinjam kapal itu berlaku setahun, lalu jadi milikku. Tinggal jadi 3 hari lagi. Adik Par, kapalnya akan jadi milikku. Kamu pun nantinya jadi milikku. Kakak, lepaskan! Jangan mendekat! Jika Mikro maju, selangkah aku bunuh diri. Di sini suamiku tidak akan membiarkanmu. Coba bunuh diri, kau berani! Wajah, Beraninya kau ganggu orangku! Kau berani pukul aku! Singa berdua! lebih dari itu. Kusuruh kau muntahkan semua yang sudah kau telan. 3 hari lagi, kapal itu milikku. Perempuannya juga milikku! Apa 3 hari lagi dia akan menjualku lagi seperti dulu? Tidak perlu 3 hari. Mulai sekarang, aku staf pengadaan seafood khusus hotel asing kabupaten. Sentuh dia. Berarti kau sentuh orang hotel asing. Ini stempel hotel asing Pak Surya 8 tahun kerja tak dapat perjanjian tetap. Si tukang ini kok bisa dapat? Kenapa manajer pilih dia? Singa modul. Kau bekerja selicik apa? Sudah nyuap manajer. Pak Surya udah 8 tahun kerja. Mana tak anggap barangnya jelek, harganya mahal, masih makan komisi gelap lagi barangku. Tamu hotel asing aja habis makan, langsung acungin jempol. Ini baru namanya skill, ngerti? Lagian, saluran Pak Surya itu, sekarang aku yang pegang kendali coba tebak. Dia benci kamu enggak? Benci enggak sama kamu ini? Yang perkenalin dia ke aku, si kakak baik hati. Singa berdua, ambil ilur rasa ini. Sai, jangan takut. Aku di sini. Dulu cuma bisa bilang,
Jangan ganggu, pergi. Sekarang apa dia beneran berubah? Kalau dia lagi marah, jangan-jangan masih mukul dan maki-maku kayak dulu. Suamiku, Baskara Bahari nggak bakal berhenti. Aku tahu, makanya aku bakal bikin dia tidak ada kesempatan bangkit. Baskara, ini ulahmu. Kalau bukan kamu yang bina, adikku gampang diatur. Aku takkan ajak dia jual ikan. Pak Surya, ngomongin ini percuma. Harus kita batalkan kontraknya. Nangai, stempel langsung. Manajer, gimana aku bisa batalin? Kecuali kalau manajer, masalahnya tidak bisa diandalkan. 3 hari. Manajer lihat langsung dia barang Raka bermasalah besar. Laporkan ke kepala desa dia spekulasi ilegal. Untuk hotel asing staf pengadaan jual sumber daya negara. Dakwaan ini bakal bikin dia kena masalah. Si nomor 2, kau pikir dekat manajer sudah menang? Pak Surya, soal uang ini, Nanti kalau sudah berhasil, jalur aku ambil kembali. Kalau mau ikut, urusanmu, Pak. Mereka Bahari dulu tak pernah masuk dapur. Apalagi masak. Coba rasakan. Detak jantungnya nyata. 3 bulan. Kau bisa tinggal di rumah bata. Pakai kain dakron. Tiap makan ada daging. Raka Bahari, ada laporan kau spekulasi ilegal. Jual sumber daya negara. Ikut kami. Raka Bahari, kami terima laporan kau tersangka spekulasi ilegal. Ayo ikut kami. Dasar apa kalian tangkap dia? Tengah malam masuk rumah. Siapa yang kasih kewenangan? Ada laporan. Kami harus selidiki. Minggir. Hong Tuan tahu apa? Berangkat dalam perintah atasan. Selanggar perintah tangkap dia juga. Kepala desa. Ikan kuning besar. Saya dari jalur khusus hotel asing. Lihat baik-baik cap ini. Anda akui. Ini harus diverifikasi. Boleh diverifikasi. Tapi bawa milisi masuk rumah tengah malam. Siapa yang menyuruh? Baskara Bahari. Atau Pak Surya yang saya gantikan. Lalu, siapa yang menyuruh Anda? Tertulis jelas di sini. Kalau masih mau menangkap orang, langsung saja kita ke kabupaten. Minta kepala hotel asing jelaskan ke Anda. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Tak usah merepotkan atasan. Lebih baik pulang dulu. Kamu seperti orang lain. Bukan berubah, tapi tersadar. Pak Surya, beritahu kepala desa sudah terjatuh. Pak Surya bisa urus ini. Sekarang, Raka Bahari orang kepercayaan manajer hotel asing. Orang kepercayaan manajer Pak Surya sudah ikut manajer 8 tahun. Sifat, selera dan kelemahan manajer. Dia lebih paham daripada isteri manajer. Tapi sandarannya rapuh. Paham, ke aku segera pergi. Itu kan Raka Bahari, si adiknya Baskara Bahari, si orang bodoh itu. Di sebelahnya istrinya. Katanya hampir dijual oleh Baskara Bahari ke rumah bordil. Itu istrinya sendiri. Wajahnya juga cantik. Sayang nasibnya buruk. Menikahi pria seperti Raka Bahari. Iya, betul. Lihat jelas. Ini istriku. Milikku. Orangnya Raka Bahari. Pergi sana. 3 tahun ini, baru kali pertama aku angkat kepala di depan umum. Kali ini, aku beli 10 kaki. 10 keping cukup beli 20 kati beras. Suamiku, ini mahal. Mahal apa? Istriku pakai 3 tahun maju tambah sulam. Hari ini harus pakai baru. Pak Surya, saluranmu sudah kuambil. Tak juga sadar diri, malah cari wakil manajer. Perjanjian manajer, wakil manajer mau ingkari. Menarik sekali, Sari. Pulang dulu kamu. Nanti aku pulang setelah urusan selesai. Baik, hati-hati suamiku. Wakil, barang Raka Bahari memang segar, tapi asalnya gelap. Sudah kuperiksa ikan-ikannya. Ada yang dari tangkapan ilegal di zona karang tersembunyi. Tak masuk pembukuan lembaga manajer suka, karena dia bisa memikat tamu asing. Tapi kalau tamu asing sampai keracunan, jabatan manajer masih aman. Tamu asing keracunan, jabatan manajer. Pak Surya ini rencananya mau fitnah ikan beracun. Siapa ini? Wakil manajer. Permisi, saya Raka Bahari. Ada hal tentang Pak Surya ingin saya laporkan langsung. Raka Bahari!
Ini siapa lu? Jangan yang ditandatangani manajer. Jangan lancang di hadapanku. Ini tagihan suplai. Pak Surya selama 3 tahun. Untuk udang window yang sama, dia tawarkan harga 3,5 yuan ke perusahaan asing beli dari nelayan cuma 8 mau. Yang jadi servisnya semua masuk ke kantong Pak Surya. Ini palsu dia yang memasukkannya. Ini kesaksian bermitra dan berjejak cari nelayan. Silakan, Pak Surya. Mau panggil mereka untuk konfrontasi. Pak Surya, kamu pulang dulu. Ini akan saya laporkan ke manajer untuk putusan. Pak Surya, jaringan 8 tahunmu 3 hari saya gantikan. Bukan saya kejam. Kau yang terlalu rakus. Manajer Xiao Jin terima kau karena barangmu. Tapi ingat, Manajer bisa terima kau, juga bisa percaya kau. Staf pengadaan hotel asing bukan cuma kau. Wakil manajer lagi menegur saya. Xiao Jin, Pak Surya 8 tahun ikut saya. Kau ganti dia. Itu menghina saya wakil. Barang Pak Surya marginnya tinggi. Masih makan komisi. Mana aja ganti dia sesuai aturan hotel asing. wah, Gue cuma harama ini peta zona karang yang dulu dibuat Pak Surya peta daerah terumbu. Yang dipetakan dia kuasai zona karang itu selama 8 tahun. Laut ini adalah aturannya kau ganggu rezekinya sekarang. Aturannya. Bisa bunuh aku. Dulu Pak Surya andalkan laut ini untuk menghidupi preman-preman. Dan mereka habis siap merebut rezekinya. Wakil manajer. Di zona karang tersembunyi, sudut tenggara ada karang tersembunyi. Tahu apa di bawahnya? Apa? Tahun 1934, kapal berkacau pengangkutan emas dalam di sana. Emas. Kugaan mematikan sekaligus alat tukar nyawa. Aku tak mau aturan Pak Surya. Aku mau aturan baru di zona karang tersembunyi. Tertarik jadi wakil manajer. Scene nomor 2. Katanya, kau akrab dengan wakil manajer. Kak, 3 hari lagi tim penyelam cari emas di laut. Wakil manajer sendiri yang pimpin. Coba emas kapal berkah. Jauh. Benarkah ada emas? Masa peta warisan leluhur bohong. Ayah tak pernah cerita padamu. Ayah, si tua mabuk mati di dermaga itu. Saat sekarang, dia genggam tanganku gumamannya soal emas di karang ternyata benar. Kenapa tidak kau beritahu? Kalau kau beritahu, pasti sudah kau menghamburkan. Kita kan saudara. Si nomor 2. Kalau ada rezeki kita bagi, gimana? Sim penyelam, aku yang pergi, kau istirahat saja di rumah. Kak, wakil manajer tunjuk aku. Mau ikut. Gue nanti kalau emasnya sudah diangkat, ku dapat 1 bagian. Cuma peta palsu, tapi dapat kepercayaan wakil manajer. Dan Pak Surya terasing. Itu sepadan. Kak, dulu kau tukar aku untuk lunas utang judi. Pernah kau bayangkan hari ini? Dia kasih apa? Hei Talak! Ada kapal emas era Republik Cina tersembunyi di zona karang tersembunyi. Penuh emas! kertasnya tua, tintanya juga usang. Bahkan noda airnya dibuat sangat meyakinkan. Terlalu mirip. Malah jadi curiga. Baskara, adikmu itu bagaimana sifatnya? Kau tidak sadar ya? Peta kepala Suryani palsu. Tapi kebetulan palsu ini tepat 3 hari lagi. Saat tim penyelam turun ke laut kepala surya, ini bisa berhasil. Raka Bahari suruh kau masuk tim penyelam, bukan wakil manajer yang minta dia pindah. Oh bagus, kau kira aku dipindah ke wakil manajer. Kamu wakil manajer itu memang pantas tenggelam. Raka Bahari, kau mau jebak wakil manajer pakai emas palsu. Baik, akan ku buat tinggal. Keranjang ikan pun tak sanggup kau angkat. 3 hari lagi, saat tim penyelam turun, itulah saat kejatuhanmu. Di bawah cuma karang. Tak ada apa-apa. Aku ikuti koordinat peta itu bolak-balik 3 kali, bahkan sepotong papan kapal yang layak pun tak kulihat. Ada kapal rusak, hanya tinggal kerangkanya, tersangkut di celah karang. Saya masuk melihat isinya cuma lombor dan sarang kepiting. Cat di kerangka kapal itu sudah habis dilunturi air laut. Sudah tenggelam lebih dari 40 tahun. Bahari, kau mempermainkan wakil manajer? Ini jelas penipuan peta laut omong kosong kapal era Republik Tiongkok. Apa kau kira wakil manajer bodoh? Lepaskan! Mana emasnya? Wakil manajer emasnya sudah lama. Diambil orang. Sudah lebih dari 40 tahun. Mana mungkin giliran kita? Kalau memang ada emas. Generasi ayahku mana mungkin mau cari untung kotor? Soal ayahku, coba tanyakan pada orang. Demi ikan layur saja, dia berani taruh nyawa. Mungkin dia akan lewatkan kapal penuh emas. Oke. Raka Bahari ini. Emasnya hilang. Masa depanku mau kutukar dengan apa? Raka Bahari ini.
Sebagai wakil manager, memang tak bawa emas, tapi dia bawa barang lain. Ini kontrak zaman Republik yang mencatat zona karang tersembunyi dulunya milik Koperasi Perikanan Berkah jauh secara kolektif. Kalau kontrak ini asli kepemilikan zona karang tersembunyi, berubah total. Koperasi umum sekalipun berkuasa, takkan melawan hak milik sejarah. Tahun 37 era Republik, zona karang tersembunyi 10 di wilayah ini milik Koperasi Perikanan Berkah jauh milik bersama. Di bohong koperasi itu sudah bubar saat perang. Mana mungkin masih ada sertifikat tanah? Memang setelah itu berah. Koperasi bubar, tapi sertifikat tanah lama tetap diwariskan nelayan. Perhatikan baik-baik, cap ini stempel resmi pemerintah kabupaten saat itu. Lalu rezim berganti. Pemerintah baru tetap mengakui ini pola stempel ini sama persis dengan cap merah di sertifikat tanah lama simpanan saya. Wakil manager, mari bicara terbuka. Emas, sudah tak ada harapan, tapi hasil laut zona karang tersembunyi. Saya akan dirikan Koperasi Perikanan Karang Tersembunyi. Saya jadi ketuanya. Saya urus teknologi dan pemasaran. Koperasi dapat 30% saham. Hak beli prioritas berlaku 30 tahun. Menggah emasnya hilang, tapi saham 30% di koperasi. Memberi penghasilan stabil jangka panjang. 3 hari lagi, bawa surat izin atasan ke dermaga untuk tanda tangan setuju. Setelah posisiku mantap. Koperasi ini milik siapa? Belum tentu. Kata Bahari cuma nelayan kampungan bisa bikin keributan apa? Secara prinsip bisa, tapi saya harus lihat dokumen resmi. Anggaran dasarnya juga harus lolos pemeriksaan. Itu aja. Zona karang tersembunyi diberikan padanya. Lalu kita mau menangkap ikan di mana? Minta bantuan Geraka Bahari. Sekarang dia kan orang besar. Warga sekalian, zona karang tersembunyi ini aku yang dapat, tapi takkan ku monopoli. Yang mau ikut memancing bersamaku, kita buat kontrak. Baginya 37. 7 untukku, 3 untuk kalian. Yang tak mau, tak dipaksa. Bagi 37 memang kejam. Tapi ikan di zona karang tersembunyi, 1 kilonya setara 10 kilo di luar. Setuju. Aku juga. Kakak, kapalmu kan cuma tinggal rangka kosong saja. Si nomor 2, kita kan saudara. Milik bukan milikmu juga. Saudara-saudara. Kak, dulu waktu kau mau rebut istriku, kenapa tak ingat kita saudara? Si nomor 2 pernah tanggung butamu. Aku rela kerja keras. Asal bisa masuk operasi. Dulu saat aku sengsara, apa Baskara Bahari pernah kasih aku makan? 50 yuan itu bunganya jadi 300 kamu sendiri. Yang hitung sekarang baru bilang mau tanggung waktu kau memojokkan Sari pernah terpikir ada hari ini. Aku bisa minta maaf. Asal aku boleh masuk. Minta maaf. 3 hari lagi di dermaga ada sidang umum. Jelaskan di depan umum bagaimana kau tipu aku. Jelaskan dengan jelas. Kau masih diberi 1 kapal. Kalau tidak jelas, di zona karang tersembunyi radius 30 li tak ada tempatmu. Suamiku ini sedang membalas dendam untukku. Dan juga memberi kakak jalan hidup. Simpan baik-baik. Ini nyawa kita. Hahaha. Si nomor 2. Kau kira kau menang. Masih ada orang di atas Pak Surya. Pengaruh orang itu jauh lebih panjang dari bayanganmu. Siuset! Aku melakukan semua ini pasti melibatkanmu. Kaulah yang menipuku, membuatku melawan Raka Bahari. Baskara Bahari, perbuatan kotormu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Kaulah yang bilang kapal harus diperbaiki. Kaulah yang mengajakku berjudi. Warga sekampung, saksikanlah. Aku, Tio Sam, sudah dirugikan dia. Istriku di rumah masih menangis. Kapal titipan kalian dijualnya. Siapa yang jual? Baskara Bahari, aku lihat sendiri. Dia jual ke budi cacar di kota. Ditukar 300 yuan, sebanyak 300 yuan. Kapal itu milik bapakku. Di bapakku patah, tak bisa bekerja. Makanya kapal dititipkan untuk jaminan pinjaman. Siapalah? Langsung dijualnya. Omong kosong. Itu kan kalian yang setuju. Kalian sendiri yang bilang percaya. Sudah lama aku titipkan. Gak ambil bayaran saja sudah sangat baik. Setuju? Lihat ini apa? Kamu lepas kami tanda tangan dan cap jempol kami. Akali warga sampai habis karena utang judi. Siapa yang akali? Bahari. Mak Guci lompat ke laut. Raka Bahari beri keadilan untuk bini. Ini untuk calon menantu saya yang belum resmi menikah. Sayang, kita sumpah bekerja. Pertanyaan terakhir. 3 hari lalu, kamu di rumah saya apa lakukan ke Sari? Aku tidak. Kau raba tangannya, suruh dia bayar utang, kau tampar mukanya.
dan paksa Goris lehernya dengan beling. Warga sekalian, bagaimana hukum binatang ini? Lapor Biro Hukum proses hukumnya! Lapor Biro Hukum proses hukumnya! Warga sekalian, Skara Bahari menipu dalam proyek judi sampai ada yang tewas. Sudah saya laporkan ke Biro Penegakan Hukum. Hukuman apa yang pantas, biar hukum yang putuskan. Hukum akan berikan keadilan pada kita. Bagus lagi. Akhirnya si bajingan ini ditangkap. Terlalu mudah baginya. Bajingan macam ni. Pantas dikutuklah kau. Raka Bahari jangan sedang dulu. Kau telah ilmu kepentingan orang. Kau tidak akan tenang. Kepala jauh tidak akan biarkan kau. Pak Surya juga tidak akan biarkan kau. Suamiku, kepala jauh yang dia sebut Hendra Wijaya dari kantor kabupaten. Si Raka Bahari. Wakil manajer bilang, perjanjian khususmu. Hotel asing sudah tidak mau lagi. Maksudnya, Sumbalang kita gimana? Udang yang baru ditangkap minggu lalu kan yang janjinya dijual ke hotel asing. Wakil manajer ingkar janji. Kemarin masih janji kerja sama jangka panjang. Hari ini langsung berubah. Apa karena di TN manajer? Ataulah Pak Surya. Sering bau. Runtuh. Ini sertifikat tanah tahun 37 di zona karang tersembunyi seluruh wilayah ini milik Perikanan Fuyuan. Kontra ini kulihat di berangkas Raka Bahari. Tak kusangka yang terlihat lemah ni. Wanita lemah ni berani melawanku di depan umum. Berani sekali. Wah. Atas nusuk ini, dokumen zaman Republik Tiongkok sudah tidak berlaku. Kapal perusahaan dagang luar provinsi sudah masuk pelabuhan. Kepala Surya mau menghentikan barang pemerintah. Pak Kabadi, perusahaan dagang luar provinsi? Kapan dia punya koneksi ke sana? Hendra Wijaya itu kepala kantor komite kabupaten. Hendra Wijaya, di hidup sebelumnya kau sita kapalku. Itu jerami terakhir yang menghancurkanku. Di hidup ini, kau bahkan tak akan kusempatkan untuk menjangkau. Suamiku, orangnya Hendra Wijaya datang. Raka Bahari! Hendra Wijaya sudah sampai, ajalmu sudah tiba. Simban baik-baik, ini harapan hidup kita. Hati-hati, suamiku. Direktur hebat. Akhirnya Bapak datang Raka Bahari ini. Sok jago, karena punya sertifikat tanah lama, meremehkan koperasi. Bahkan Bapak pun tidak dihormati. Anak muda ini cukup berani. Aku mau 30% hasil laut zona karang tersembunyi. Urusan dengan manajerku bantu selesaikan. Hendra Wijaya ini ingin membawakanku atau ingin menjaga manajer. Jambas, besok datang ke kantorku. Kita bicarakan operasimu. Dan posisi manajer. Apakah masih bisa dipertahankannya? Direktur, barang suamiku itu sudah ada perjanjian dengan manajer. Itu urusan dinas. Kasihan kau. Salah pilih orang. Wakil manajer Hendra Wijaya dan Pak Surya ternyata mereka sekongkol. Perjanjian yang ditandatangani manajer di mata Hendra Wijaya itu cuma sampah. Raka Bahari, besok jam 8 pagi, jangan telat. Istrimu itu kamu sungguh disayangkan. Kak, posisi manajer dari Kepala Zoo itu beneran. Manajer apaan? Kepala Zoo mau ganti pimpinan. Raka Bahari, kamu janji pada kami. Kamu bilang kami akan selamat. Kalau ikut kamu suami istri kan satu. Raka Bahari, Kepala Zoo menghargaimu. Itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Hendra Wijaya, di kehidupan lalu kau sita kapalku, itu pemicu kehancuranku di hidup ini. Aku takkan biarkan kau menang. Warga sekalian, lapangan koperasi tetap dikirim. Siapa halangnya aku? Kularang sampai provinsi. Siapa sentuh orang saya? Aku akan balas setimpal. Xiaoqi, wakil manajer Kuangkat, Pak Surya juga orang saya. Hendra, ikan nelayan jangan dijual murah. Ini peta zona karang tersembunyi dari survei saya, peta daerah. Ku peringatkan kau, jangan incar zona karang tersebut. Aku mau udang ekspor ke Jepang. Nilai tukarnya sangat menguntungkan. Urus saja kooperasimu. Aku ambil biaya administrasiku. Manajer akan saya atur pensiun dini. Dulu, manajer yang pensiun sakit itu meninggal di ranjang rumah sakit kabupaten. Dan si resminya kanker hati. Tapi semua tahu ipar Hendra Wijaya jadi direktur rumah sakit itu. Kau mau ganti manajer? Jadikan hotel asing milik pribadimu. Kalau aku tidak mau. Tidak mau?
Sini, kalau sudah dingin, hilang kesegarannya. Kooperasimu itu 60 recruiter. Program kamu coba tebak. Kalau barang mereka macet tidak laku, apa yang akan mereka lakukan padamu? Pulang dan renungkan baik-baik. Besok saya tunggu jawabanmu. Oh iya, kemarin ada wanita ke kantor kabupaten minta aku cari kerja untuk suaminya. Tebak siapa? Tidak mungkin. Sari pasti takkan datang, haha. Cuma bercanda, haha. Tapi bayangkan, kalau aku beritahu provinsi, bilang istri Raka Bahari menggoda kepala kantor kabupaten. Urusan kita berdua. Berani kau sentuh Sari sedikit pun, aku habisi nyawamu. Jabal Raka Bahari, kau berani mengajakku? Hendra, saya, kau sentuh dia sedikit pun, seluruh keluargamu ku habisi. Haha, gila, sungguh gila, keluar. Kiriman ini tidak higienis. Sita. Kepala Surya udang ini ditangkap subuh tadi. Lihat, masih segar bergerak. Mungkin tidak memenuhi syarat. Saya bilang tidak lulus. Ya tidak. Kenapa? Si berani meragukan koperasi. Kepala jauh. Sini mengulus rezeki kami. Kepala Suri ayah saya di rumah sakit butuh uang untuk berobat. Mohon kasihan. Saya mohon kasihanilah. Raka Bahari, suruh dia yang minta. Kalau dia yang minta, mungkin saya pertimbangkan. Kepala Surya, kiriman ini untuk perusahaan dagang luar provinsi. Perusahaan dagang luar provinsi. Raka Bahari, kau anggap saya bodoh. Perusahaan dagang luar provinsi mau terima barangmu, barang koperasi bermasalah ini. Ini stempel perusahaan dagang luar provinsi, Pak Surya Anda akui. Sudah kuduga Hendra Wijaya akan menahan barang karena saya tolak. Untungnya sudah siapkan langkah ini. Ini, kepala perusahaan dagang luar provinsi sedang datang. Kepala Surya Anda mau tahan barangnya? Luluskan! Kak Raka, ayahku selamat. Raka, kamu penyelamat kami penyempurna. Surat sementara ini cuma bisa tipu Pak Surya sesaat agar koperasi bisa kirim barang dengan stabil. Harus cari pembeli yang lebih besar. Suamiku Kepala Hendra Wijaya, dia pasti akan kembali mengganggu. Jadi aku akan pastikan dia tak berhak mendekati kita. Suamiku, aku ikut. Laut sedalam apapun, ombak seganas apapun akan kuhadapi bersamamu. Sebentar lagi aku melaut. Bunga, kau tunggu di rumah. Tunggu aku pulang. Tapi anak buah Pak Surya masih mengintai di dermaga. Kau tidak akan lewat zona karang tersembunyi kan? Itu terlalu berbahaya. Tenang, aku sudah biasa. Tidak, aku harus ikut bersamanya. Ini peninggalan ibuku katanya. Jika ada bahaya di laut ini, bisa menyelamatkan nyawa. Anak buah Pak Surya masih mengintai di dermaga. Tidak ada kapal perusahaan dagang luar provinsi yang menjemput. Muatan ini akan terus macet. Akhirnya aku bawa orang ganti perahu kecil semalam untuk lewat zona karang tersembunyi, mutar jalan kirim barang. Suamiku, minum yang hangatlah. Siapa yang nyuruhmu datang? Bukankah ku suruh tunggu di rumah? Aku yang mau datang sendiri. Pulang. Ini bukan tempat untuk wanita. Kalau begitu, aku harus di mana? Menunggu di rumah. Aku takut. Aku mimpi kau sendirian melayang di laut memanggil namaku. Tapi tak bisa kurai, tak bisa kusentuh. Tenang Sari, tidak apa-apa. Itu hanya mimpi, tidak nyata. Sari, kau berdarah. Suamiku, aku baik-baik saja. Kenapa kau yang kemudi, aku bantu awasi. Kepala jauh takkan tinggal diam. Setelah barang ini terkirim, ku bawa kau ke kota. Lihat dunia, cari tinjau. Suamiku, kalau kali ini kita tak bisa keluar. Kita tenggelam bersama ke dasar laut. Tak ada yang temukan kita. Baik, tenggelam bersama. Ini peninggalan ibuku. Katanya, saat di laut menghadapi bahaya, keluarga ini bisa selamatkan nyawa. Di hidup sebelumnya, untuk bayar utang Baskara Bahari, dia menggadaikan satu-satunya peninggalan ibunya untuk Sari. Satu-satunya peninggalan. Sari, lama sekali. Sadarlah, aku tak peduli. Hidup ini, jangan sampai dia sedih lagi. Sabari sudah aman. Barangnya selamat, tapi Pak Surya menguasai pelabuhan. Kita harus ke kota besar cari jalan. Suamiku, kakimu. Luka luar, tidak apa. Ayo pergi pulang, berkemas, berangkat ke kota. Kawan, saya dari koperasi perikanan zona karang tersembunyi. Barang kami sudah diatur Direktur Zhao. Ini urusannya. Halo, saya dari koperasi perikanan zona karang tersembunyi. Pulang saja.
Barang dari zona karang tersembunyi tidak kami terima. Pak Director, udang kami ini untuk ekspor ke Jepang. Satu kati bisa tukar 10 kati kupon beras. Itu jauh yang berguna. Percuma kamu merengok padaku. Suamiku, coba cari jalan lain. Sudah 3 hari. 7 kali ditolak dalam 3 hari. Kepala Zhao ini ingin memutus nafkah hidupku. Suamiku, mau kemana? Pulang kampung. Di kota ini kita tidak bisa hidup. Ikannya tidak segar. Minimal sudah 2 hari. Matanya tajam sekali, Pak. Ya, ini hasil kemarin. Nelayan mempertaruhkan nyawa di laut. Kau dikasih makan seperti ini, Suamiku, orang itu kelihatan penting. Itu, bukankah dulu aku pernah lihat di TV dari Dinas Perikanan, mantan pemimpin Dinas Perikanan, Kakek Gunawan? Dialah yang mendorong sistem kontrak usaha perikanan telah mengubah hidup nelayan tak terhitung. Halo, Kakek Gunawan. Saya dari Koperasi Perikanan Zona Karang Tersembunyi. Ini ikan kami. Silakan dicicipi. Anda kenal saya? Tidak. Tapi nelayan semua ingat kebaikan kakek. Budidaya di Teluk Bohai itu kakek yang merintisnya. Segar. Kok kamu tahu saya suka ini? Dulu kakek kembangkan budidaya di Teluk Bohai. Nelayan semua ingat jasa kakek. Ayah saya dulu bantu kakek angkat jaring. Ayahmu? Namanya siapa? Cindalian. Sopan di Teluk Bohai 30 tahun lalu, dia bantu kakek angkat jaring. 80 tahun lalu itu ombaknya mencapai 10 meter saat kapal hampir tenggelam. Seorang nelayan bernama Agus Bahari pakai badannya tutup lubang bocor di kapal. Lalu ayahmu bagaimana? Meninggal. Tampapan itu yang meninggal. Ikut aku. Lihat wajahmu. Ngomong saja, lagi ada masalah. Andra Wijaya, lahan barang kirimanku. Bikin kami nelayan terpojok. Katakan, Andra Wijaya ganggu kamu gimana? Dia minta uang administrasi 30%, aku nggak bayar. Lalu dia tutup dermaganya. Cuma Mai. Dia mau ganggu istriku. Zesat bangsat! Ulah-ulahnya selama ini aku biarin aja. Sekarang dia nekat sampai segini. Kamu berani taruhan sama saya? Taruhan apa? Taruhan Hendra Wijaya, dia punya koneksi. Akses ke perusahaan perikanan provinsi ambil. Surat saya, Hendra Wijaya sudah tidak punya koneksi. Tapi kalau kamu mau bertahan, dia harus takut padamu. Dia takut pada saya. Bagaimana caranya? Dulu saya tidak berani menatapnya. Dia tidak memiliki keberanian. Kakek Gunawan, suami saya. Saya sanggup. Nah, suamimu mampu? Tanyalah dia sendiri. Tapi saya katakan padamu, 30 tahun lalu, ayahmu mampu. Ombak topan setinggi 10 meter. Dia menutup lubang palka dengan tubuhnya anak yang dibesarkan. Orang seperti ini pasti bagus. Besok, wartawan koran, provinsi datang. Kamu tahu harus bicara apa? Udang sekati 2,3. 3 kali lipat lebih banyak dari Direktur Zhao. Kakak Cing, anakku bisa sekolah di kota provinsi. Hahaha. Suamiku, Direktur Zhao, pasti tidak terima. Aku tahu. Siapa sedang dulu? Ini seorangnya Direktur Zhao. Suamiku, orangnya Direktur Zhao datang lagi. Kakak Bahari, Direktur Zhao menyuruhku menyampaikan pesan. kontrak perusahaan perikanan provinsi itu milik negara. Tapi udangmu dari zona karang tersembunyi? Di zona karang tersembunyi, siapa yang Kepala Surya, kontrak ini memakai stempel resmi provinsi. Provinsi? Apa provinsi bisa mengatur laut di zona karang tersembunyi? Apa bisa mengatur istrimu? Kepala Surya Kargo suamiku sudah disetujui. Kakek Gunawan, kalau Anda merasa tidak cocok, silakan saja temui Kakek Gunawan. Kakek Gunawan? Kepala Surya, kontrak sudah Anda lihat, tanda tangan Anda juga sudah ada. Kalau tidak ada urusan lain, antar tamu keluar. Pak Bahari, jangan terlalu besar kepala. Kepala Surya pasti akan kembali benar. Kakek Gunawan bisa lindungimu sementara. Tidak bisa lindungimu selamanya. Zhao, ini nyawa kita. Uang obat ayah saya, sekolah anak saya semua. Andalkan laut ini. Lihat, kita ini salah apa? Bawa kacamata selam. Ini apa ni?
Racun di bibi. Ada yang terbawa racun. Siapa yang tega racuni laut tempat cari makan kita? Azli bukan orang sini, keterlaluan. Pelakunya keluar sekarang, main curang diam-diam, pengecut. Semua dengar mulai sekarang. Zona kerang tersembunyi, stop tangkap ikan 3 hari, lacak sumber racun. Operasi berhenti dulu. Kau? Apa katamu? Ditangguhkan 3 hari. Selidiki polusi. Kalau suamiku menghentikan, nelayan bagaimana? Kami semua hidup dari koperasi. Kak Bahari, ini bisa. Rakunya masih datang hari ini. Oh, Kak Bahari sudah tahu caranya. Malam ni peracun itu harus Kami tangkap. Kata kepala Jauh tuang racun DDVP ini, ikan di air pasti mati semua. Raka Bahari pasti tamat. Yo, Sam! Ternyata kau, bukan aku. Baskara Bahari, dia yang suruh. Meski dia masuk, tapi dia titip pesan laut ini. Tak bisa kau jaga. Pulang bilang ke Baskara Bahari. Laut ini kuasa saya. 你们几个去把码头封了。 Kapal dilarang masuk keluar. Zona karang tersembunyi Raka Bahari milik negara kawasan konservasi sumber daya perikanan. Koperasi kalian ini ilegal. Ligua. Maksudnya? katanya kakak jalurnya resmi. Siapa tahu? Lihat dokumen Pak Kepala Jau. Ada apa stempel resminya? Stempel ini bapak yang bikin, ya. Mau apa kalian? Siang-siang mau berbuat semena-mena? Lepaskan dia! Sari, jangan gegabah. Itu Hendra Wijaya. Hendra Wijaya, silakan kau! Sorry. Namanya memang indah. Saya yang salah pilih orang. Hendra Wijaya, berani hadapi aku saja main tangan ke wanita. Itu pengecut. Biar semua tekan ukut. Kakek Gunawan hanya bisa lindungimu sementara, tak bisa lindungimu selamanya. Laut ini kuasaku. Sorry. Kau baik-baik saja? Warga sekalian, pesan suamiku yang belum selesai akan kusampaikan untuknya. Lagu pasti akan tetap dikirim. Siapapun yang menghalangi kami akan laporkan sampai ke provinsi. Siapapun yang macam-macam, hutang darah dibayar darah. Benar, kita lawan mereka. Sari, Kakak Bahari sedang tidak di sini. Apa rencanamu? Tunggu siap ikuti perintahmu. Kakak Bahari pernah bilang kalau dia di bawah Hendra Wijaya akan ada yang cari kakek Gunawan di kota kabupaten untuk menyelamatkannya. Semuanya jangan panik dulu. Kita tetap menangkap ikan seperti biasa. Urusan lain kita bicarakan setelah Kakak Bahari pulang. Tanda tangani surat pengakuan dosa ini, operasi kita bubar, kamu kembali jadi nelayan biasa. Masa lalu tidak akan dituntut. Kepala Zio, botol arak Mautai di meja bapak ini diterima saat perayaan musim gugur tahun lalu, ya. Hei, jangan asal bicara. Lalu, soal adik ipar bapak yang buka stasiun transit ikan di pelabuhan. Dananya dari mana? Saya tahu semuanya. Kau berani mengancam saya? Tidak berani. Mana berani saya mengancam Anda. Saya cuma ingin mengajak Anda naik koran. Raka Bahari, jangan sok dilindungi kakek Gunawan. Saya jadi takut berapa-apa. Kakek Gunawan. Siapa dia? Di sini saya bahaya berkuasa. Penjaga. Suruh dia campur. Tapi Pak Hendra ini kan tidak sesuai prosedur. Aturan apa? Sayalah aturannya. Mau siap sendiri. Atau saya yang bantu. Ini pilihanmu. Jangan salahkan saya. Hendra Wijaya, kau akan menyesal. Kakek Gunawan, Bapak datang? Oh, aku bisa sampai di sini. Kamu lagi ngapain? Hendra, saya tanya, siapa yang berkuasa di sini? Kakek Gunawan, saya mau jelaskan. Nak, kamu baik-baik saja. Baik, terima kasih kakek Gunawan. Kepala Hendra. Harap nota ini saya simpan dulu. Raka! Kamu sengaja menjebakku! Sapham! Siapa yang biarkan dia masuk? Cepat usir mereka! Kepala Hendra, koran provinsi terbit besok. Masih ada yang perlu ditambahkan? Sudah hancur semuanya. Laka, ayo kita pergi. Laka! Kamu akan mati sengsara! Mengulik saya agen dari perusahaan perikanan provinsi. Kali ini Hendra Wijaya akan saya seret untuk berlutut di pengadilan. Layak tidak dia urusi udang zona karang tersembunyi. Tergantung keahlianmu. Seminggu archie, Hendra Wijaya korupsi dan suap merebut paksa. Hasil tangkapan. Sebagai pelapor ada yang ingin disampaikan? Nyawa nelayan juga berharga. Hendra Wijaya sudah jatuh. Tapi Pak Surya masih bersembunyi. Wakil manajer juga belum menyerah. Pertarungan ini mau separuh jalan menang.
Suamiku ke ibu kota provinsi minta keadilan. Kita wajib jaga laut kita. Terus, jangan Fadil. Akan kulihat siapa yang berani datang. Kepala Hendra sudah tumbang zona karang tersembunyi. Saatnya ganti pemimpin. Siapa di kapal itu? Sekarang saya yang pegang kendali sementara zona karang tersembunyi. Kasus Raka Bahari masih diselidiki. Zona karang tersembunyi tak boleh tak diawasi. Ini perintah. Perintah atasan? Atasan yang mana? Perlu kukabarkan padamu. Kontrak ini ada tanda tangan kakek Gunawan. Ada cap perusahaan perikanan provinsi. Atasanmu lebih tinggi dari kakek Gunawan. Ini wilayah kami. Berhak apa kalian mengaturnya? Tahun ke-37 Republik, zona karang tersembunyi milik Koperasi Fuyuan. Kau cuma wakil manajer. Kertas nama, apa kau boleh urus? Suamiku, kau belum pulang. Laut ini harus kujaga. Rebut bar di tangan perempuan itu. Dewa, bahasa tidak limi depan rumah sendiri. Mbak, ikut saya lewat sini cepat. Tangkap wanita itu. Mbak! Mbak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Suamiku, sertifikat tanahnya selamat. Mereka tidak berhasil merebutnya. Kenapa? Biar saya lihat. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Cuma terbentur saat berdesakan. Sari, besok aku ke ibu kota provinsi. Kakek Gunawan mengenalkanku ke perusahaan perikanan provinsi. Aku akan menjadikan zona karang tersembunyi tak tergoyahkan. Suamiku, soal Pak Surya hari ini. Aku tahu. Besok baru pertunjukan. Sesungguhnya dimulai. Dengan ini, biar aku yang simpan untukmu. Dia tidak akan lagi terlepas darimu. Suamiku memang tampak berbeda sekarang. Catatan koperasinya lebih rapi dari perkiraanku. Ekspor udang zona karang tersembunyi ke Jepang, 1 jinnya bisa ditukar 10 jin kupon beras. Perusahaanmu butuh hidangan andalan ini. Aku butuh orang yang berani mengambil risiko. Dia berani. Bisa kontrak jangka panjang. Tapi ada syarat. Provinsi mau uji coba sistem kontrak perikanan. Jadikan zona karang tersembunyi percontohan. Kau, Raka Bahari, berani jadi perintisnya. Kebijakan yang dulu diusung kakek Gunawan. Sekarang justru ku jalani. Ini kesempatan. Walau penuh bahaya, setujui. Adik ipar, masa lalu itu salah kakak. Aku mau nyerta modali koperasi. Ambil 30% keuntungan, jamin kalian aman tenteram. Kepala Surya, laut ini sudah ada yang punya. Silakan Anda kembali. Raka Bahari ada di kota. Jangan-jangan tidak pulang. Kamu bisa jaga laut ini sendirian? Raka Bahari, mulai hari ini, zona karang tersembunyi jadi tugasmu. Juga jadi proyek percontohan seprovinsi kerjakan dengan baik. Tenang, saya tidak akan mengecewakan dan kakek Gunawan. Di hidup sebelumnya, saya biasa saja. Akhirnya, tewas di laut. Sekarang, zona karang tersembunyi akan kujadikan sumber rezeki para nelayan. Kakak Bahari, kok belum pulang? Jangan-jangan apa-apa. Tutup mulut si Albo. Kakak Bahari, lihat itu di kapal Kakak Bahari. Iya, suamiku. Sudah didapat. Kontrak resmi zona karang tersembunyi berlaku 30 tahun. Akhirnya bisa memancing dengan tenang. Sari, laut ini milik kita berdua. Iya. Lalu apa gunanya kontrak? Tanda tangan dilakukan orang. Kalau orang hilang, tanda tangan jadi kertas tak berguna. Suamiku, Pak Surya, datang lagi hari ini. Katanya besok wakil manajer mengundang kita makan. Tempatnya di restoran negeri terbesar di kota. Dan 1 meja penuh hidangan laut. Itu jebakan. Jadi kita pergi atau tidak? Baik. Suamiku, wakil manajer itu orang seperti apa? Bukankah Bapak sudah tahu? Ya itu sama tak berpening. Aku tahu, tapi bisa lari hari ini, tak bisa lari selamanya. Kalau aku tidak pergi, dia akan tahu aku takut. Tapi kalau kau yang pergi, bagaimana kalau dia nekat menyakitimu? Sekarang justru dia yang harus takut.
Masalah lama dengan Raka Bahari. Kumar Bahari, hapuskan dendam dengan seteguk minuman. Semua yang kau lakukan dulu tak bisa dihapus hanya dengan sepatah kata. Wakil Manager Raka Bahari kini di bawah wewenangku. Soal biaya administrasi yang tuan sebut sudah diterima pemerintah provinsi. Kau Raka Bahari, siapa kau ini? Mengajak memakan sudah memberimu kehormatan. Mike. Alangkah baiknya sudah diterima pemerintah provinsi Raka Bahari. Jangan diberi hati malah minta jantung. Jelas ini Wakil Manager Anda sendiri yang menjatuhkannya. Bukan saya, Raka Bahari, yang tidak menghargai. Wakil manajer Raka Bahari juga bermaksud baik. Niat baik. Pak Surya, 3 tahun lalu saat kau bawa orang merusak kapalku, saat itu juga kau bilang begitu. Raka Bahari, kau kira dengan sokongan kakek Gunawan kau bisa semua umum yang tak kenal hukum? Dan bukan sokongan, tapi aturan. Wakil Manajer Zona Karang tersembunyi. Proyek percontohan provinsi ini yang pertama. Kalau di saat genting ini, Anda mengalami masalah saat atasan menanyakan. Tebak mereka percaya siapa? Pak Surya, minuman ini nikmati saja sendiri. Raka Bahari, kau tunggu ya! Kau ada masalah? Suamiku. Ada apa? Cepat katakan. Perikanan provinsi mengembalikan kiriman udang kita. Katanya udangnya beracun. Apa? Cepat antar aku ke sana. Suamiku, udangnya kemarin masih bagus. Kahai, ini jelas ada yang sengaja merugikan kita. Lihat insang udang ini. Insang udang sehat warnanya merah. Ini sudah menghitam. Begini, pasti sudah diberi racun. Ya, waktu kami menangkapnya kemarin masih dalam keadaan bagus. Apa jangan-jangan Baskara Bahari? Sebelumnya kan dia yang meracuni. Tidak mungkinlah. Baskara Bahari kan sudah dipenjara karena kasus racun sebelumnya. Dia belum keluar. Dia tidak akan sebodoh. Itu menggunakan cara yang sama. Pak Surya. Suamiku. Kita tidak punya bukti. Suamiku. Minum yang hangat. Masalah hari ini menyerang proyek percontohan provinsi. Udangnya diracuni, hak kelolaku mungkin hilang. Sertifikat tanah lama ada, rumah kita ada. Suamiku, aku temani kau cari bukti. Masih mau kabur? Aku cuma lewat. Lewat? Pak Surya, halaman ini bisa kau lewat sembarangan. Kau yang melakukannya? Apa? Kalian bicara apa? Aku tidak tahu. Kakak, lihat botol obat ini. Label ini hanya wakil manajer yang punya. Aku dipaksa wakil manajer. Raka Bahari, aku benar-benar dipaksa wakil manajer. Katanya, kalau udangmu diracuni, enggak masih batal. Aku juga terpaksa. Kepala Surya, kau kira dengan menjatuhkanku, wakil manajer akan kasih jalur padamu? Dia sudah janji padaku. Tahan dia besok. Bawa dia temui seseorang. Kak Bahari, bagaimana urus sampah ini? Buang ke laut jadi umpan ikan saja. Ampun. Apapun yang kau mau, aku kasih. Mau apa? Aku punya aku buat ditukar. Aku tahu wakil manajer punya godokan di ibu kota. Anak Bas Surya, perusahaan ekspor impor. Dia juga punya kas gelap di catatannya. Tapi kurang. Besok kau harus ke depan wakil manajer yang memainkan sandiwara. Untuk meyakinkan wakil manajer, kau harus cedera sedikit. Kakak Ji, bawa dia ke belakang dan buat sekadar untuk dilihat. Ada. Wakil manajer Raka Bahari sudah tahu. Dia memaksaku untuk membocorkan identitas Anda. Aku tidak bilang apa-apa. Sampai dipukuli seperti ini. Ini mereka lakukan untuk memaksaku membocorkan identitas. Di kamu pakai dayung perahu. Dasar brengsek. Sudah 8 tahun ku didik kau Raka Bahari saja. Tidak bisa kau atasi. Wakil manajer Raka Bahari bilang besok wartawan, koran provinsi akan datang. Dia akan membuat Anda jadi berita utama. Bagi saja. Ini dari Raka Bahari untuk Anda. Wakil manajer Raka Bahari juga bilang, kalau mau lari, sekarang masih sempat. Saudara wartawan, lihat udang beracun di tangan saya. Proyek di zona karang tersembunyi baru mulai sudah ada yang tega meracuni. Ini buktinya. Saudara Raka Bahari, udang ini sudah dianalisis. Ini laporan uji mutu perusahaan perikanan provinsi racun di DVP. Kadarnya tinggi, bisa bunuh sapi. Salah paham semua ini. Saudara-saudara, ini internal. Kami ada kesalahan manajemen Pak Surya bertindak sendiri. Sudah saya beri sanksi. Saya yang salah urus gudang. Oke manajer, cepat Anda datang, ini laporan uji mutu perusahaan perikanan provinsi. Sudah terbukti racun udang itu di DVP. Di zona karang tersembunyi. Hanya bagian kalian yang punya gudang militer berisi racun ini. Apakah stok racun di gudang Anda berkurang? Mau saya sekarang ajak kawan-kawan periksa. Raka Bahari. Wakil manajer,
kenapa Anda meracuni udang nelayan? Tidak. Lalu, bagaimana penjelasan soal laporan uji mutu di tangan Raka Bahari? Obat di gudang Anda itu bagaimana? Wakil manajer, kenapa Anda meracuni udang nelayan? Saya tidak. Lalu, bagaimana penjelasan soal laporan uji mutu di tangan Raka Bahari? Foto racun di gudang Anda itu bagaimana? Saya dipaksa dia. Katanya, Raka Bahari merugikan dia suruh saya meracuni tambak udang. Hosia! Anda! Anda wakil manajer hotel asing, Anda dilaporkan tersangka peracunan. Silakan ikut kami. Mertua saya yang urus. Pihak Provinsi Kudus. Ayo, jangan kuat. Wartawan tunggu. NCR, Raka Bahari, bagaimana tanggapan Anda? Reformasi perikanan masih bisa dilanjutkan? Harus. Pasti dilanjutkan. Kejahatan takkan menang. Pilot proyek di zona karang tersembunyi diracunin. Penyewa tambak janji pertahankan reformasi. Hebat. Manfaatkan situasi dan orang lain. Kakek Gunawan, saya tak berfikir sejauh itu. Udangnya memang diracuni. Wartawan benar-benar datang. Saya hanya bicara jujur. Bicara jujur. Kapan kamu belajar panggil wartawan? 3 koran provinsi harian dan sore berkumpul di dermaga di hari yang sama. Tatamu itu cuma kebetulan. Merakuni itu masalah besar. Nelayan tak boleh kena fitnah. Wartawan saya yang panggil, tapi buktinya nyata. Salah wakil manajer juga nyata. Oke, jujur padaku. Bagus. Kasus Hendra Wijaya selesai. Curang-cun, salah guna wewenang, suap 3 kejahatan, divonis 7 tahun. Siapa takut? Kenapa masih dikira ringan? Sebulannya, Nature From Farm The Feast. Hampir semua membusuk di keramba jaring. 7 tahun. Aku juga tak menyangka. Dia masih punya jaringan di provinsi seperti efek domino. Bisa dipenjara 7 tahun. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Yang menandatangani ini. Kamu tidak salah lihat. Menandatangannya perusahaan dagang luar provinsi Bos Surya Hendra Wijaya. Ayah mertuanya. Selama ini kukira Hendra sudah tak punya koneksi di atas. Ternyata masih ada hubungan ini. Suamiku, lihat di lantai atas. Ada yang mengawasi kita. Itu pasti dari provinsi ayah mertua Bos Surya Hendra Wijaya, pelindung wakil manajer. Jejaknya akhirnya terungkap. Dulu, dialah yang setelah kasus penyelundupan di zona karang tersembunyi terbongkar, menghapus 3 keluarga nelayan tanpa jejak. Sekarang, saya jadi incarannya. Suamiku, dia terus mengawasi kita. Masih kita lanjutkan? Lanjut. Sampai dia takut buka jendela. Sial, menantuku baru masuk. Anak buahku berulah lagi. Raka Bahari itu di booking Kakek Gunawan dan diawasi wartawan provinsi. Kakek Gunawan kan hampir pensiun. Kau bisa kenal Raka Bahari dan begitu membelanya. Benar, hampir pensiun entah kenapa. Si tua bangka itu sangat melindungi Raka Bahari. Kakek Gunawan tidak bisa kusentuh. Untuk wartawan, suap kepala redaksinya, tarik artikelnya. Kalau Raka Bahari, lebih mudah menargetkan orang di sekitarnya. Mengisi, ini rumah Raka Bahari. Saudara, ada perlu apa mencarinya? Saudari Lin, perusahaan dagang luar provinsi sedang merekrut akuntan. Dodgeable land, lipat videoan, plus gratis makan dan tempat tinggal. Eddie, suamiku bekerja keras setengah tahun. Tidak dapat sebanyak itu. Bos Surya kami secara khusus meminta Anda. Katanya Anda talenta langka. Bos Surya, apakah dia Bos Surya yang bermusuhan dengan suamiku? Aku ikut suamiku kemanapun. SDR Alien, suami Anda bisa jaga laut ini. Kalau sudah putuskan, datang ke alamat di kartu nama untuk temu aku. Anda ini siapa? Siapa yang kirim Anda? Kembali bilang ke bos Anda. Aku takkan tinggalkan suamiku. Sayang, lihat hasil tangkapan hari ini. Apa yang baik? Suamiku, tadi ada orang ke rumah kasih aku kartu nama. Suruh aku kerja jadi akuntan. Lihat. Bajingan berani mengincar istriku. Aku takkan biarkan kalian menang. Sari, dulu aku hampir jual kamu ke Baskara Bahari. Mulai sekarang, aku takkan biarkan lagi siapa pun yang menyentuhmu. Perusahaan dagang luar provinsi akan memakai zona karang tersembunyi untuk basis budidaya ekspor. Kontrakmu batal.
Kalian batalkan kontrak kita. Kontrak kita 3 tahun. Baru setengah tahun. Akhirnya terjadi juga. Ini surat izin atasan dari provinsi, ada tanda tangan kakek Gunawan, dan distempel perusahaan perikanan. Kalian cuma perusahaan dagang, mau ikut campur? Kakak Bahari, sadarlah. Perusahaan dagang luar provinsi, kontributor devisa utama. Pejabat provinsi pun segan. Operator kecil sepertimu mau lawan kami dengan apa? Aku lawan kalian dengan hukum. Sehingga, sabda kapal. Fusuria bilang, laut ini tak bisa kamu jaga. Kalau gitu, bilang padanya, aku Raka Bahari, keras kepala. Laut ini lebih dalam. Lalu istrimu? Apa istrimu juga sekeras itu? Lagi, aku bilang istrimu. Berani kau mengincar istriku? Ku buang kau ke laut. Kak Bahari. Senang, semua maju. Pulang beritahu, Bos Surya, kalau berani sentuh istriku sedikit pun, aku tak akan berhenti mengejarmu. Dasar sampah. Buat apa ku jaga kau? Nelayan biasa saja, tak bisa kau atasi. Bos Surya. Raka Bahari sudah punya surat izin dari kakek Gunawan. Dia juga sudah menggait perusahaan perikanan provinsi. Lagi pula, dia entah makan apa, dia besar tenaga fisiknya sangat kuat. Mustahil dihalangi. Perusahaan perikanan. Manajernya kan saya yang promosikan. Kalau cara halus tidak mempan pakai cara kasar. Zona karang tersembunyi kan setiap tahun ada musim topan. Akan ku buat kapal mereka hancur diterjang topan. Siap. Bos segera saya urus. Tahun ini topan datang lebih awal. Zona karang tersembunyi, perairan dangkal. Karangnya banyak, sepertinya akan terjadi bencana. Di kehidupan sebelumnya, waktu ini juga, topannya sangat mengerikan. Beberapa nelayan tewas karena topan. Kali ini, aku tak boleh biarkan tragedi itu ulang lagi. Suamiku, Bugus, Surya pasti tak akan terima begitu saja. Topan saya akan datang. Tapi perusahaan perikanan masih tunggu kiriman kita. Jakarta harus melaut. Mari kita perkuat lagi kapalnya. Ya beres. Kapalnya jangka. Sopannya baru mulai. Bukannya kapalnya sudah diperkuat? Kau bisa jangka. Kak, kapalnya mau terbalik. Kita akan mati di sini. Dulu, ayahku juga begitu. Kapalnya tenggelam, dia tutup lubang Palka dengan badannya, punggungnya menopang lautan. Di hadapannya, 23 nyawa terlindungi separuh desa. Ia selamatkan. Sari, dengarkan aku ke Palka. Di sana paling stabil. Sekalipun kapal terbalik Palka, masih akan ada udara. Cepat pergi, dengarkan. Aku tak mau pergi. Raka Bahari, kau mau apa? Raka Bahari, kau mau tutup celah itu? Gila! Itu bunuh diri! Kakak, bangun! Cepat bangun, kau akan tertindih sampai mati. Cepat! Arahkan ke peti dangkal! Suamiku! Di hidup ini, aku pernah berjanji padanya. Tiap makan akan ada daging. Tinggal di rumah batu. Pakai kain takulan. Suamiku, bedang aku! Suamiku! Kakak, hai! Biar aku yang kayu. Suamiku, sadarlah. Mau janji padaku akan bawa aku hidup makmur. Itu belum terwujud. Jangan tinggalkan sendiri. Fiji. Jaga. Hai masih ada. Enggak. Di sini. Hai juga ada sadarlah. Cepat. Cio-san, kenapa kau datang? Ada kipar. Raka Bahari ini nuka dalam peluk ginseng Amerika. Kebetulan saya punya jalur, saya dapatkan barang bagus. Ribuskan ini untuk Raka Bahari, dijamin manjur. Terakhir Tio-san bertemu kamu saat kamu meracuni laut. Sudah lewat. Hadi kipar ngapain di singgu? Bukankah saya ini datang untuk minta maaf? Suamiku, Tio-san, belum bangun. Kamu pulang saja dulu. Jangan ngotot. Hadi kipar. Kamu nih perempuan, duka Raka Bahari ini serius.
tak bisa ditunda. Bensing Amerika ini dapat dari koneksi di kota provinsi. Kurang biasa takkan kebeli. Sudah aku katakan, suamiku belum bangun. Silengan pula. Adik ipar, coba pikir, kalau Raka Bahari benar-benar kolaps, siapa yang urus zona karang tersembunyi ini? Ini bukan urusan keluarga kalian saja. Ini urusan 300 kepala keluarga nelayan. Makanya kau datang tengah malam kirim obat. Tiknya Sam, kapan kau jadi begitu baik hati? Adik ipar, kata-katamu, aku akui benar berbuat salah. Tapi setiap orang punya hati nurani. Masa aku tega celakakan Raka Bahari? Kalau Raka Lakis yang Ronger celaka, kau juga jangan terlalu sedih. Laut ini harus tetap ada yang urus. Kalau kau mau, aku bisa bantu. Bebanmu juga lebih ringan. Tio Sam, Anda kesini mengantar obat atau menawar sesuatu? Bagaimana bisa ini disebut menawar? Aku tulus peduli pada keluargamu. Tapi kalau seandainya Raka Bahari terkena musibah, kamu harus punya rencana cadangan. Tio Sam, suamiku masih hidup. Kalau dia mati, hubungkan kau bersamanya. Jiwa! Kau wanita gila! Ini arsenik. Tio Sam, kau berniat racuni suamiku. Suamiku sudah aman. Tio Sam sudah pergi. Dia bawa racun. Tapi aku gagalkan. Suamiku, cepat bangun. Aku tidak kuat sendirian. Dengar? Tidak. Cepat bangunlah. Sorry. Lori! Topan datang. Kapal terbalik. Cepat lari. Suamiku, topannya sudah lewat. Kau bertahan. Berhasil jagalah ini. Masalah topan Raka Bahari Provinsi sudah tahu, kakek Gunawan putuskan dana bantuan dicairkan dulu. Bos Budi, terima kasih sudah datang. Zona karang tersembunyi, tak sendirian. Provinsi, dukung kalian. Bos Budi, tolong sampaikan ke kakek Gunawan. Zona karang tersembunyi sanggup balas budi. Lu kamu di mana? Para? Kakek Gunawan titip pesan. Fokus istirahat dulu. Pekerjaan nanti saja. Urusan provinsi saya pantau. Dananya cair dalam seminggu. Cuma luka ringan. Raka, jangan coba mengelak. Wajahmu tidak seperti cuma luka ringan. Kata kakek Gunawan, kalau kamu tumbang siapa urus zona karang, dia masih mengandalkanmu. Bos, bilang ke kakek Gunawan saya tidak akan tumbang. Laut ini tidak bisa ditunda. Ini dari kakek Gunawan pribadi. Katanya bukan uang dinas. Tabungan gajinya untuk beli suplemen pemulih badan. Bos, setelah dananya cair, saya ingin membangun pemecah gelombang dulu. Laut di zona karang tersembunyi adalah akar kami. Tolong provinsi kirimkan beberapa teknisi untuk membantu kami gagasanmu ini tepat. Provinsi juga bermaksud begitu. Rencana pemecah gelombangnya segera ajukan. Saya akan pantau progresnya. Bagus, kakek Gunawan ternyata tidak salah pilih. Bos Budi, teknisi kira-kira kapan bisa sampai? Dalam 3 hari, saya pulang langsung atur. Akan saya kirim teknisi terbaik. Baik, saya tunggu kabarnya. Suamiku bangun pemecah gelombang butuh berapa? Bank masih tanggung 70%, koperasi tanggung 30%. Untuk bagian 30% ini, barang Tio Sam, Kosita. Untuk ganti bagian uang yang harus dia bayar. Tio Sam setuju. Dia tidak mau. Bukti udah meracun itu masih aku pegang. Raka Bahari, kubunuh kau! Sudah kuduga kau akan balas dendam. Raka Bahari, kau hancurkan kekasan. Susah payah aku dekati wakil manajer jinak. Belum dapat bagi hasilnya. Kau malah duluan rebut kesempatanku. Sekarang kau sita barangku. Tio Sam, kau makan komisi, tekan harga beli saat kau monopoli pasar dan bertindak sewenang-wenang. Pernah kau bayangkan hari ini akan datang? Tio Sam, kau hancurkan dirimu sendiri. Kau racuni udang kami. Kau tidak takut orang keracunan? Kau racuni udang kami. Tidak takut orang keracunan. Kalau tidak, menurut wakil manajer meracuni, aku bisa apa? Apa hakmu? Raka Bahari bilang bisa berubah, lalu langsung berubah. Hanya dengan ikut. Wakil manajer aku bisa cari makan. Berikan penjelasanmu ke petugas di Biro Penegakan Hukum. Sayang, cepat taruh, biar aku angkat. Kamu tidak kuat. Lukamu belum sembuh. Doktor melarang angkat berat. Tubal, perit-perit. Kak, dia tidak bisa diam. Biarkan dia kerja sedikit, Kak. Tangguh sudah jadi topan pun tidak takut.
Tanggul fisik sudah baik. Tanggul di hati juga perlu. Celaka bahari, pemecah gelombang bisa tahan topan. Tapi bisakah tahan badai dalam hati? Suamiku, minumlah yang hangat. Kau lihat ini sepanjang malam. Mau jaga matamu atau tidak? Nanti setelah pemecah gelombang sehari selesai, aku mau bangun gudang pendingin di dermaga. Udang tangkapan langsung disimpan dulu, tunggu harga naik baru dijual. Gudang pendingin. Buat apa? Udang ditangkap, lalu masuk ke gudang pendingin, tunggu harga naik baru dijual 1 jin udang. Musim ramai harga 5 yuan, musim sepi bisa 8 yuan. Udang kita setahun berapa banyak? Bisa 1 juta jin udang. Selisihnya 3 juta yuan. Suamiku 3 juta yuan itu. Benar 3 juta yuan? Soal 3 juta yuan. Dana ini cukup untuk 2 pemecah gelombang, lagi bangun balai benih dan pasang air bersih untuk seluruh desa. Gudang pendingin itu proyek besi. Bangun pemecah gelombang saja. Dananya hampir tidak cukup. Uang untuk gudang pendingin dari mana? Tenang, ini dana khusus proyek percontohan dari provinsi. Suamiku, kau disaingi provinsi ya? Bukan karena aku, tapi karena langkah kita sudah benar. Provinsi bukan bantu Raka Bahari, mereka bantu zona karang tersembunyi, membantu laut ini. Hebat, bangun gudang pendingin. Hasil laut segar bisa disimpan, harganya bisa naik 3 kali lipat penghasilanmu dalam setahun. Setara keuntungan pabrik Xiangban selama 10 tahun. Kaki, permohonan tanah kami belum juga disetujui. Ini yang Anda khawatirkan? Kakek ayah mertua Hendra main koneksi sengaja menahan izin tanahnya fondasi. Gudang pendingin kami sudah digali separuh, besi, tulangan sudah turun. Setakan juga sudah siap, biaya tenaga kerja dan material sudah keluar. Dia sengaja menunda-nunda persetujuannya. Ramai. Kamu tahu dia minggu depan dipindahkan? Kapan keputusannya? Maksud Anda, izin tanah kita akan segera keluar. Sekarang dia sibuk dengan urusannya sendiri. Mana mungkin dia masih memikirkan gudang pendinginmu. 3 hari, paling lama 3 hari. Formulir persetujuannya akan sampai ke tanganmu. Bagus, nah. Percaya diri saja. Sekarang tak ada lagi penghalang. Kakek Gunawan, bagaimana kesehatannya? Baik-baik saja. Masih hidup. Urus saja lautmu. Jangan khawatirkan aku. Suamiku lihat jendela lantai atas ada segelnya. Ini dulu lantai kantor bos Surya. Kau lihat. Yang dari Departemen Perdagangan Luar Negeri itu, Bos Surya Kenasita. Itu ayah mertua Hendra Wijaya. Yang dulu kirim orang ke sini, yang mau kuasai zona karang tersembunyi. Sepertinya. Suamiku, dia kan orang penting. Kok bisa tiba-tiba tumbang? Waktu dia ke sini dulu, dikelilingi rombongan, sangat megah. Suamiku, yang memimpin itu Bos Surya. Ya. Ayah mertua Hendra Wijaya, vacancy wakil manajer. Ternyata tumbang. Kakek Gunawan lebih hebat dari yang kukira. Tadinya kukira kita akan bertahan 3 tahun di zona karang tersembunyi. Ternyata sudah ada yang bersihkan jalan untuk kita di provinsi. Suamiku, bagaimana kalau tak ada kakek Gunawan? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kalau tak ada kakek Gunawan, zona karang tersembunyi takkan seperti sekarang. Tapi kakek Gunawan cuma pembuka jalan. Jalan sudah terbuka, maju atau tidak, tergantung kita. Suamiku, berarti kita harus jalani dengan baik. Jangan sampai mengecewakan kakek Gunawan. Ayo, staf perusahaan perikanan masih menunggu. Saya umumkan, gudang pendingin Koperasi Perikanan Anjau secara resmi berdiri. Bagus! 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 Akhirnya tak perlu khawatir ikan dan udang busuk. Sungguh kalau tangkapan berlebih tidak bisa dijual, hanya bisa melihatnya membusuk dengan hati pilu. Sangat menyakitkan. Sekarang segalanya jadi baik. Hahaha, bisa disimpan di gudang pendingin. Nanti tak perlu lagi dijual murah. Gudang kita bisa dijual kapanpun kita mau. Harganya kita yang tentukan. Ayah pelulu semasa hidup selalu ingin membangun gudang pendingin. Beliau tidak sempat menunggu hari ini. Hari ini aku mewakilimu menyaksikannya, ayah. Apa-apa lihat dari atas sana. Gudang pendingin Raka Bahari ini pertama, seprovinsi gudang pendingin pertama yang dibangun nelayan sendiri. Bapak buka jalan baru untuk nelayan seprovinsi. Kakek, ini bukan jalan saya sendiri. Ini jalan yang Bapak buka. Ini jalan yang kita tempuh bersama. Janganlah menguji saya. Jalannya kau yang tempuh. Saya cuma mengawasi dari samping hanya agar kau tidak tersesat. Kakek, tanpa Bapak, tidak ada zona karang tersembunyi hari ini. Bapak adalah fondasi utamanya. Tanpa bantuan Bapak, saya tak akan bisa bangkit. Kebaikan Bapak saya ingat dalam hati. Ingat ya, terserah. Tak perlu terus diucapkan kelola. Baik gudang pendinginnya, jaga baik laut kita. Itu yang terpenting.
Dari sertifikat tanah lama sampai gudang pendingin. Dari sendiri hingga punya tim. Masih panjang jalannya. Nah, masih panjang jalanmu. Tapi jalanku hampir habis. Kau harus lanjutkan sendiri. Halo Pak Jin. Saya dari perairan Jin Impor-Ekspor saya Liu. Panggil saja Xiao Liu. Sudah lama mendengar nama Anda. Sengaja datang hari ini. Saya manajer operasionalnya. Dari provinsi sebelah. Datang jauh-jauh. Ada keperluan apa? Gini. Pak Jin klien, kami dari Jepang. Sudah lama bisnis impor-ekspor udang. Saya disuruh mencari sumber udang. Beliau tertarik dengan udang zona karang tersembunyi Anda. Anda pasti akan tertarik. Kami berniat pesan jangka panjang 500,000 Jin setahun. Harga bisa kita runding transportasi kami. Tanggung semua, Anda cukup menyuplai saja. Kebutuhannya 500,000 Jin per tahun. Di kehidupan dulu, 50 yuan saja aku tak mampu kumpulkan. Sekarang, ada yang mengejar sampai ke dermaga. Mau tanda tangan kontrak pesanan 500,000 Jin dengan Direktur Jin. Jumlah ini besar sekali. Tahun lalu, total produksi zona karang tersembunyi hanya sekitar 200,000 Jin lebih. 500,000 Jin berarti lebih dari 2 kali lipat. Silakan Anda pertimbangkan. Syaratnya apa? Pasokan eksklusif. Harganya Anda yang tentukan, tapi harus kontrak panjang 10 tahun. Selama 10 tahun ini, udang dari zona karang tersembunyi hanya dipasok khusus untuk kami, tak boleh dijual ke pihak lain. 10 tahun, lama sekali. Pak Jin, kontrak setahun itu aturan standar untuk kerjasama. Jangka panjang, Anda beri kami pasukan eksklusif. Kami beri Anda pesanan stabil kedua belah pihak terjamin. Ini situasi saling menguntungkan. Hanya terlalu lama. Izinkan saya pertimbangkan. Bagaimana jika pembeli Jepang ingkar janji atau tekan harga? Koperasi kita akan terjebak. 10 tahun, bukan 10 bulan. Benar, Sari. 10 bulan 1,000 yuan udang 3 tahun jadi 1,5 juta. Yuan ganti rugi 3 kali lipat jadi 4,5 juta. Jual zona karang tersembunyi saja tak akan cukup. Suamiku, kontrak ini jebakan. Memang kelihatannya bagus. Tanda tangan, langsung terperangkap. Kalau tanda tangan, kita harus hidup mengikuti maunya mereka. Betul, setelah tanda tangan mereka yang jadi tuan, kita jadi budak. Surat jual kapan, dia jual kapan. Surat jual harga berapa, dia jual harga berapa. Kita tak bisa sedikit pun membantah. Kalau begitu jangan tanda tangan. Suamiku, kontrak ini jangan sampai ditandatangani. Suamiku, kamu gila. Itu pesanan 500,000 kati. Itu kontrak panjang dari pedagang. Walaupun tak tanda tangan, tak perlu dibakar. Sari, yang ku mau bukan kontrak 10 tahun. Lalu, apa maumu? Aku mau harganya naik tiap tahun. Harusnya mereka yang butuh aku, bukan aku yang butuh mereka. Mereka yang takut tidak kebeli udangku. Bukan aku yang takut tidak terjual. Benar, kata suamiku. Udang kita memang tidak pernah susah laku. Sari, tahu tidak, hari ini orang itu datang, lalu dia bilang sesuatu. Dia bilang apa? Katanya, harganya terserah Anda. Dia menyerahkan penentuan harga padamu? Bukankah itu bagus? Menyerahkan harga padaku, artinya mereka lebih genting dari kita. Pelanggannya sedang menunggu udang. Rezekinya bergantung pada pesanan ini. Kita genting apa? Udang di gudang pendingin bisa tahan setahun. Betul, suamiku. Kita santai saja. Mas Jin, ini sesuai permintaan Anda kontrak yang sudah direvisi. Harga ikut pasar. Kontrak tahunan. Harga ikut pasar. Mau beli atau tidak, terserah Presiden Jin. Pesanan kami 500,000 kati setahun dimanapun kami klien besar. Tidak bisakah Anda mengalah? 5 tahun atau 3 tahun. Harus ada kontrak jangka panjang. Ini transaksi adil. Cuma setahun. Presiden Jin, Bos Surya bilang udang zona karang tersembunyi memang bagus. Tapi dengan cara Anda, kami sulit bekerja sama. Kami sudah cari di seluruh pesisir udang, bukan cuma milik saudara. Suruh saja Bos Surya cari tempat lain. Bandingkan udang lain, ada yang segar seperti dari zona karang. Barang lain, pembeli Jepang mau terima. Bos Surya sudah beri perintah mutlak. Udang zona karang tersembunyi terbaik di pesisir. Kalau pesanan ini gagal, aku tak bisa pulang memberi laporan. Beritahu Bos Surya, udang zona karang tersembunyi hanya untuk yang tahu nilai. Sama hari. Berapa Bahari? Nelayan paling bandel yang ku kenal. Tapi juga nelayan paling hebat. Ketua Bahari akan ikut kata Anda 10 tahun 1,000. Suamiku, jantungku berdebar kencang. Tenang,
Udang kita sudah tumbuh dengan baik, kualitasnya tak terbantahkan. Siapapun yang lihat pasti setuju. Mereka datang untuk membeli udang, bukan untuk cari-cari kesalahan. Konon, orang Jepang sangat teliti. Satu udang diukur 3 kali, kurang 1 mm saja ditolak. Benarkah? Udang kita cukup bagus. Ku dengar orang Jepang itu syarat mutunya sangat ketat. Tahun lalu kiriman dari kabupaten sebelah hanya karena sungguh udang. Tak utuh seluruh kiriman ditolak. Cukup bagus. Mari, biar. Udang kita dari zona karang tersembunyi dipilih dari keramba jaring terbaik. Ya, dari bibit sampai panen cuma 32 hari setiap hari. Tak pernah terlewat makannya rumput laut. Airnya campuran dari mata air tawar jelajahi. Seluruh pesisir pun tak akan nemuin yang kedua. Pak Cik, udang anda yang terbaik. Menggeli datang dari jauh. Sudah capek. Lihat barang dulu. Pembeli mau tambah pesanan. Tahun depan minta 1 juta jin. 1 juta jin. Astaga, tahun ini total kita cuma belum 200.000 yuan 1 juta jin loh. Suamiku. Tambah pesanan boleh. Tapi zona karang tersembunyi harus diperluas. Ku mau 30% saham di Ginza. Suamiku, ngaji dojing itu banyak. Seumur hidupku belum pernah pesanan sebesar ini. Tadi orang Jepang itu langsung sebut jumlah. Kukira aku bermimpi. Bukan mimpi. 1 juta jin udang butuh berapa keramba jaring? Dan berapa banyak tenaga kerja? Zona karang tersembunyi kita paling hanya sekitar 20 rumah tangga bisa hasilkan. Bisa. Satu rumah tangga budidaya 50.000 jin. Sebuah rumah tangga jadi 1 juta jin. Kuncinya perlu perluas lautan. Perluas lautan. Yang kamu bilang ke orang Jepang tadi porsi 30% di Ginza itu terkait perluasan lautan. Zona karang tersembunyi sekarang setahun maksimal 300.000 jin untuk hasilkan 1 juta jin. Untuk menghasilkan 1 juta pound, area laut harus 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari mana kita bisa dapat area seluas itu? Area laut bukan masalah. Untuk mencapai 30% pangsa Ginza dari volume pasokan, sekadar 3 kali lipat pun belum cukup. Aku ingin udang dari zona karang tersembunyi bisa dijual ke seluruh dunia. Tapi soal rencana perluasan laut yang kau bilang tadi itu bisa terlaksana. Dan Salim bakal setuju. Besok aku yang urus. Kepala Desa Tanjung Besar waktu rapat di kota kemarin sudah bilang zona karang tersembunyi mengganggu aliran rezeki, menarik semua ikan ke sana hingga hasil tangkapan desa. Mereka makin sedikit tiap tahun. Kau khawatir kalau perluas lagi ke timur, mereka mungkin tidak setuju. Sari, tenang saja. Aku akan meyakinkan mereka. Laut ini hanya akan semakin luas. Director Chin News, pesanan zona karang tersembunyikan milik desa kalian. Kami tidak kebagian apa-apa pesanan Paman Surya 1 juta jin. Zona karang tersembunyi itu unik, tapi udangnya tidak unik. Peliharaan di wilayah anda lebih bersih dari zona karang tersembunyi. Udang yang dibesarkan lebih manis. Maksudmu apa? Koperasi diperluas ke desa tetangga. Teknologi saya yang urus benih udang saya sediakan. Pasal saya jamin. Untungnya dibagi 50-50. 50比50，mau apa? Mencari agar di zona karang tersembunyi. Udang memenuhi seluruh laut. Bukan cuma satu desa makmur, tapi seluruh wilayah sekitar ikut makmur. Kata suamiku, Paman Surya, laut harus butuh banyak kapal besar untuk berlayar jauh. Raka Bahari, kalau kau tipu aku, makam ayahku di belakang desamu, aku bisa kabur. Makamnya tak bisa lari. Jangan tanda tangani Paman, bagi hasil 50-50. Kita ternak sendiri. Untungnya semua milik kita. Lihat ini apa? Benih udang? Salah. Ini teknologi dan saluran penjual. Ini pesanan dari Jepang. Kita pelihara sendiri bisa berhasil. Kalau sudah berhasil, akan laku dijual. Kalau hasilnya bisa ditukar falas. Paman Surya, saya ubah keputusan. Laba kita bagi 40-60, Paman, saya melamplos. Tapi ada syaratnya. Silakan. Pemuda dari desa sebelah dikirim ke saya untuk belajar teknologinya. Setelah mahir, pulang jadi teknisi sendiri. Gajinya saya tanggung. Maaf, Pak Raka. Dulu saya terlalu pelik. Tapi, Pak Raka, apa tujuan Bapak melakukan ini? Tujuannya, 10 tahun lagi laut ini akan penuh udang hasil budidaya kita. Bukan hanya untuk desa saya,
tapi untuk seluruh wilayah kita. Kalau Asifik kepala desa Raka ini nanti milik bersama desa kita. Prasasti Pak Raka ini nanti milik bersama desa kita. Milik kita. Bukan hanya desa Bapa, bukan pula desa saya. Ini milik laut kita. Laut tak berbatas. Manusia pun seharusnya tak terpisah. Raka Bahari ini saya yang keringkan sendiri. Coba cicip. Unmas bukan zona karang tersembunyi ini manis. Manis. Tapi yang paling manis bukan udang. Melainkan masa kita bersama menjadi sejahtera. Ialah Paman Surya dulu, helang waku Raka Bahari penipu. Sekarang malah memberi aku udang kering. Jangan banyak omong. Tahun depan udang desaku. Kamu yang jual semua. Aku jamin asal pelihara sesuai standarku. Kalau peliharaannya bagus, ini ada 300 kap tangan ini. Berarti 300 perahu laut baru luas. Kalau perahunya banyak. Suamiku, aku di sini selamanya. Rumah kita ada di 230,000 yuan. suamiku. Uangnya banyak, maka gua tidurku tidak nyenyak. Sari, aku mau bangun balai benih. Kita sendiri yang membiarkan benih udang tidak bergantung pada provinsi lain. Itu berapa biaya untuk balai benih itu? 12,000 yuan. Perusahaan perikanan provinsi pinjamkan 300,000 yuan. Koperasi menghimpun 200,000 yuan. Suamiku, langkah ini terlalu besar. Bisa jatuh. Sari, benih udang provinsi lain 20 yuan per kilo. Kelangsungan hidupnya cuma 80%. Kita sendiri yang membiarkan. Biaya bisa ditekan jadi 5 yuan. Kelangsungan hidup bisa ditingkatkan jadi 90%. Ini bukan sekadar pelanggan. Kita harus berlari. Berlari sampai mereka tak bisa mengejar. Suamiku, berlari boleh saja, tapi jangan sampai tersesat sendiri. Ketua Chin, air zona karang tersembunyi asin. Kelangsungan hidup benih udang rendah. Kelangsungan hidup di balai benih provinsi lain 80%. Ini sudah batas tertinggi industri. Semula 10% hampir sedikit shinzosa. Where we now? Pakar Budi, tanah ini asin. Asin? Dulu saat ayah saya masih hidup, di zona karang tersembunyi ada mata air tawar. Lalu tertimbun lumpur. Jika digali, air tawarnya bisa mengecilkan air asin. Kadar garamnya bisa turun. Bibit udang pun bisa hidup. Semua sepertinya bukanlah mimpi. Saya 20 tahun berkecimpung di pembibitan. Tak pernah saya lihat zona karang tersembunyi bisa menghasilkan bibit udang dengan tingkat hidup 90%. Ini laporan penilaian dari provinsi. Mata air yang Anda maksud tidak ada dalam arsip. Pak Budi, ayah mertua saya sendiri yang bilang soal mata air itu belum Anda lihat. Bukan berarti tidak ada. Cuma omongan bisa buktikan apa? Itu artinya arsip Anda ada yang terlewat. Pakar Budi, Arsip cuma kertas, tapi mata air adalah air hidup. beri saya 3 hari. Saya akan gali dan tunjukkan. Cuma 3 hari. Kalau tidak ketemu balai benih ini, tidak akan dapat izin provinsi. Saya ingat mata airnya di sini. Dulu, ayah pernah bawa saya ke sini. Katanya, di dasar laut ini ada sumur air tawar. Itu warisan leluhur. Ketemu. Ada aliran air hangat. Jangan-jangan ini mata air? Air tawar! Benar-benar air tawar! Saya menemukannya. Kelangsungan hidup penur udang sudah bisa mencapai 90%. Tidak mungkin. Saya sudah teliti data di zona kerang tersembunyi. Tak ada catatan mata air. Kakak mengandalkan data arsip provinsi. Saya bergantung pada nyawa ayah saya, akar keluarga saya. Maksudmu Pak Manjin dulu, Kak? Yang pernah sebut sumber air tawar itu. Waktu ayahku masih hidup, dia bawa aku ke sini. Dia tunjuk karang ini dan bilang, "Nah, ingat, di bawah sini ada harta." Dulu aku belum paham. Itu kan melanggar hukum hidrogeografi. Zona karang tersembunyi itu pantai berbatu khas. Aliran air tawar bawah tanah tak mungkin muncul di kedalaman segini. Pola itu kan dibuat manusia. Ayahku buta, buruk. Ilmu hidrogeografi tak pernah dipelajarinya. Tapi seumur hidupnya di laut ini, katanya, di bawah laut ada air tawar. Cihai, kalau kata-katamu benar maksudku, jika Yang kau genggam erat bukan cuma mata air, tapi jantung budidaya seantero zona karang tersembunyi. Airnya dialirkan ke kolam lalu dicampur air asin. Singkat hidup penur 90%, Pak Wang sekarang bisa mulai benihkan udang kan? Yang mau beli benur, stok tahun ini habis besok.
Setelah Cap Gomez datang lagi. Bosan saya, Raka Bahari dari Koperasi Perikanan Karang Tersembunyi. Ingin diskusi soal benur. Ketua Raka, rahasia teknik tidak untuk dibagi. Silahkan anda pulang bos. Benih udang anda 20 yuan per jin, tingkat hidupnya 80%. Biaya produksi saya 5 yuan. Tingkat hidup 9,3. Walan Ketua Chin, siapa yang tidak bisa? Saya sudah 20 tahun di bidang ini. Balai benih dalam dan luar negeri saya lebih banyak yang saya kunjungi daripada yang anda dengar. Anda kira ini memelihara ikan mas? Kalau kurus, benih anda ini pakai obat ya? Benih saya minum air, mata air tawar. Makanannya rumput laut. Dari larva tersebar hingga pos larva menjadi juvenil udang 32 hari. Tidak kurang sehari, tidak lebih sehari. Tak pakai setiks obat pun. Mata air tawar? Anda punya mata air tawar? Tahun depan, benih udang saya 10 yuan per jin. Tahun depan, 5 yuan. 5 yuan! Harga pasar sekarang 20. Kau mau mengguncang industri ini? Kalau mau kerja sama, ikut aturan saya. Kalau tidak mau kerja sama. Ketua Chin, tunggu dulu. Mari kita bicara lagi. Tingkat hidup penuh 92%. Turun lagi. Suamiku, bagaimana tingkat hidup Menur? 92 per Lalu kenapa masih khawatir? Banjo, Zema, 6% itu belum cukup. Saya mengejar 95%, bahkan 98%. 98%? Mungkinkah? Pasti bisa. Saya akan membuat pabrik benih luar rela bergabung. Bukan karena takut pada saya, tapi karena mengakui teknologi kami. Di zona karang tersembunyi, tingkat hidup bisa capai 90% tiga saja. Sudah ajaib. Naik dari grup sing, 8 mustahil. Ketua Chin, ini mau dapat apa? Serium Chong sendiri, diam-diam kan lebih baik. Buat apa bagi-bagi teknologi? Ajak mereka bergabung. Prinsip, murid pandai, guru terlantar, bapak tak paham. Pakar Budi, laut di zona karang tersembunyi luas. Luas. Sudah setahun lebih, saya belum lihat seluruh wajah laut ini. Sebesar apapun, cuma satu laut. Saya mau seluruh laut negeri ini, semua perairan di dunia, kaya sendiri. Itu namanya kaya sendiri, kaya bersama-sama. Itu baru kaya sejati. 9/5, 9/8, target akhir 100%. Ketua Chin, saya 30 tahun di bidang teknologi. Tidak pernah percaya pada kesempurnaan mutlak. Tapi hari ini saya ingin mencoba. Pak, Raka Bahari ini persaingan curang, dia memonopoli pasar. Mohon Bapak membela kami. Persaingan curang? Coba jelaskan, detail kejadiannya. Usaha kami sudah tidak bisa jalan. Periode ini tahun lalu, 10 ribu bibit sudah dipesan. Tahun ini bahkan belum sampai 30%. Gaji karyawan saja tidak bisa dibayar. Sedangkan pihak pabrik bahkan juga menumpuk. Jika terus begini, pasti kami bangkrut. Tingkat hidup bibit udang Raka Bahari terlalu tinggi. Pasti ada yang tidak beres. Masalah? Sudah, pasti pakai obat terlarang. Baik. Keluhan kalian sudah diperhatikan pemerintah provinsi. Kami akan kirim tim khusus untuk investigasi dan verifikasi. Kalau ada pulang aja dulu. Ketua kelompok Satria, ini buku catatan balai benih kami. Mencatat laporan harian kualitas air dan tingkat hidup benih. Tak ada hari yang terlewat, tak ada data yang salah. Lalu, bagaimana dengan harga kalian? Kami menetapkan harga berdasarkan tingkat hidup benih udang. Tingkat hidupnya tinggi, penjualan otomatis naik. Harganya pun turun. Tingkat hidup 93% peringkat pertama seprovinsi. Pak Wakci, benih ini dijual. Dijual? Tapi hanya untuk yang tahu kualitas. Ketua Satria, Anda tahu arti tahu kualitas? Saya sudah 20 tahun di bidang ini. Sudah tangani ratusan investigasi. Sudah jumpa berbagai karakter. Belum pernah jumpa orang yang diselidiki bicara dengan nada ini. Direktur Chin, apa maksud paham barang itu? Apakah ketua kelompok Satria kira paham barang cuma lihat harga? Harga mahal murah kan ditentukan pasar. Semua orang bisa lihat itu, paham barang itu, menilai orangnya. Apakah berniat serius mengembangkan bibit? Yang mau cari duit cepat,
Saya tidak jual. Hari ini ambil bibit, besok langsung ke kolam. Cuma dikasih obat biar gemuk lalu dijual. Tujuhlah, sekian saya jual milik Dorcin. Nanti di laporan saya pernyataan ini akan saya catat tulis persis seperti aslinya. Satu kata pun jangan diubah. Pilih salah satu dari dua opsi ini. Tutup usaha. Peralatan pembibitan di tangan kalian, aku beli sesuai harga pasaran. Bayar sesuai harga wajarnya. Tidak akan ditekan. Dan tidak kasih janji, kosong bicaramu manis sekali. Harga pasaran? Apa itu harga pasaran? Kau yang tentukan. 2. Bergabung dengan balai benih zona karang tersembunyi. Teknologi, aku yang sediakan. Induk udang aku yang kasih, kalian yang tanggung budidayanya. Labanya bagi asik, 50-50. Lah bagi hasil 50-50. Lebih. Kami kerjakan sendiri, laba kami ambil semua. Ngapain harus bagi setengah ke kau? Raka Bahari, siapa dulu? Bos Hendra, Anda kerjakan sendiri, keuntungan ambil semua. Kalau begitu, Anda kasih tahu saya tahun ini jualan berapa. Urusan lo jual berapa, uang hasil jualan saya, milik saya sendiri. Tahun depan bibit udang saya tingkat hidup bisa sampai 95%. Nanti harga bibit udang makin turun. Nanti kalian bahkan tidak bisa buka toko. Tapi saya tidak mau menghabisi kalian. Saya ingin kita semua kaya bersama. Laut ini luas sekali. Sentuh hitam di atas putih, tanda tangan cap jempol. Perkataan saya, Raka Bahari lebih kuat dari paku di tembok. Ayo, kerjasama. Sekarang lah kita mau tanda tangan. Tunggu lihat dulu apakah kalian bisa maju. Bos coba tanda tangan. Kalau begitu, saya juga tidak tanda tangan. Saya juga akan tunggu dulu. Grup perikanan karang tersembunyi. Ya ampun, wilayah kita sudah punya grup sendiri. Tahun lalu di yang sama tempat ini masih termoga yang kompang camping. 3 orang berdiri saja sudah sesak. Betul, kan? Raka Bahari ternyata berhasil mewujudkannya. Dari dulu sudah kulihat suamiku tahun lalu bilang, dia cuma membual. Sekarang malah bersembunyi di rumah karena malu. Suamiku yang gunting pita. Kamu yang gunting. Grup ini milik kita berdua. Ini juga milik semua orang. Sesenjin, sebelumnya saya minta maaf. Ini oleh-oleh khas daerah kami, silakan cici. Anda Bos Joe. Presiden Chin dengan benih udang Bos Joe, tingkat hidupnya 93%. Sekarang, saya masih bisa bergabung. Haha, tentu saja. Asal kamu berniat serius urusan pembenihan ini. Sudah 15 tahun saya di pembenihan. Tiap tahun ditekan harganya. Rugi. Saya tidak terima. Ingin membuktikan diri. Supaya orang tahu tempat pembenihan kami bisa hasilkan benih bagus. Kalau begitu, kita bekerja sama. Kita buat perjanjian tertulis, lalu tanda tangan dan cap jempol. Perkataan saya, Raka Bahari, lebih teguh dari paku di tembok. Dari sendiri menjadi sekelompok orang, lalu menjadi sebuah korporasi. Jalannya tak mudah, tapi berharga. Zari, pegang sertifikat tanah lama ini. Hendra Wijaya, bukankah dia harusnya masih di penjara? Raka Bahari, kau hancurkan aku. Akan kubunuh kau. 2 tahun di dalam. 2 tahun. Kau tahu seperti apa hidup di sana? Hendra, kau sendiri yang membawa diri ke titik ini? Karena kalian. Singkalam, aku tinggal bersama tikus. Tengah malam tertidur, lalu tiba-tiba dibangunkan dan dipukuli. Hendra, bukankah hukumanmu 7 tahun? Sekarang belum waktunya kamu bebas. Lalu bagaimana kau bisa keluar? Kalau bukan karena aku dipukuli sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Mana mungkin aku bisa kabur? Kalian hancurkan masa depanku. Aku akan bawa seluruh keluargamu mati. Kamu dan kamu. Dulu kamu dan suamimu yang memenjarakanku. Hari ini, aku mau dia saksikan sendiri. Darahmu akan kubalas dengan darah. Kok kamu datang? Kak Hendra. Anjingku terus menggonggong ke rumahmu. Sampai di depan pintu, ku dengar suara Hendra. Keadaan ibu baik-baik saja. Baik-baik. Dia pura-pura sakit untuk keluar dari rumah sakit. Diam-diam itu sama dengan kabur dari penjara. Temankan dia, laporkan dia kabur dari penjara. Dan coba bunuh orang sama habisin hidup di penjara. Siap! Sahabat Jinggan, berani nakuti kakak iparku. Lama ni bau pisau, hari ini aku tidak tahu jadi ketupat. Namaku ganti jadi Raka Bahari. Tunggu saja. Tunggu saja. Kau kira masuk kali ini masih bisa keluar?
Sudah aman. Semuanya sudah aman. Sudah beres semua. Tapi aku masih ingin memastikan denganmu. Ya, Ma. Kakek Gunawan. Hendra Wijaya tertangkap kabur dari penjara, ditambah hukumannya. Mungkin tidak akan pernah keluar. Lalu Pak Surya dihukum 10 tahun, wakil manajer dihukum 5 tahun. Bagus. Nak, kau sama seperti ayahmu. Tidak pernah mengecewakanku. Kawasan zona karang tersembunyi, kakek Gunawan berhasil kujaga. Surat pengaduan dari 5 balai benih luar provinsi. Provinsi sudah memberikan kesimpulan. Zona karang tersembunyi tidak ada persaingan tidak sihat termasuk perilaku pasar normal. Setelah menarik pengaduan, mereka semua menandatangani perjanjian kerjasama denganku. Raka Bahari, kemari. Kau tahu kenapa kau bisa berhasil? Tidak. Karena yang kau pikul bukan hanya hidupmu sendiri. Yang kau pikul adalah rezeki 300 keluarga nelayan. Adalah hidup mati zona karang tersembunyi. Mengusikmu berarti mengusik 300 keluarga ini. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Kakek Gunawan, jangan bicara begitu. Aku tidak bicara pun faktanya begitu. Usiaku sudah lebih dari 70 tahun. Semua orang pasti mati. Umurku sudah 70 lebih. Sudah untung. Jangan bicara hal yang tak penting ini. Aku ada urusan penting denganmu. Nah, lihat ni. Kakek Gunawan, ini Surya Pratama. Bawa Departemen Surya Pratama dari Dinas Pertanian Provinsi. Raka Bahari. Menurutmu, kenapa aku rekomendasikan dia? Apa karena kau lebih kenal dia? Sepertinya bukan. Penangga jadi provinsi adalah orang yang bisa diterima semua pihak. Dinas Pertanian anggap dia bagian dari mereka. Komisi Disiplin anggap dia mudah diatur. Dinas Perdagangan, luar negeri rasa dia bukan pembuat masalah. Lalu aku sudah 3 tahun di zona karang tersembunyi. Dari lo sampai jadi nomor 1, seprovinsi pemerintah provinsi bahkan tak sebut namaku. Wah, Raka Bahari. Tahukah kamu kenapa aku percaya padamu? Karena kamu bisa sabar dan tenang. 3 tahun lalu kamu menemuiku, ingin mengelola zona karang tersembunyi. Kataku, perairannya dalam dan banyak karang. Waktu itu kamu bilang apa? Masih ingat? Kataku, perairan dalam, ikannya banyak. Banyak karang, udangnya gemuk. Benar, perairan dalam, ikannya banyak. Sekarang di ibu kota provinsi ini, perairannya jauh lebih dalam dari zona karang tersembunyi. Baru masuk, kamu sudah ingin langsung untung, harus belajar membaca situasi dulu. Jabatan memang tidak, kau dapat, tapi provinsi menyebut namamu. Proyek perkontohan reformasi perikanan zona karang tersembunyi direkomendasikan untuk disebarkan ke seluruh provinsi. Penasihat teknis tidak memiliki pangkat juga bukan pegawai negeri. Penasihat teknis tidak punya pangkat, juga tidak punya formasi administratif. Tapi kamu bisa menghadiri rapat pimpinan, bisa baca berkas, bisa ajukan usulan, bahkan bisa bicara dalam rapat. Maksudnya aku bisa berada di dalam lingkaran, tapi bukan jadi sasaran. Betul. Kamu pedang, bukan perisai. Pedang tak perlu maju depan untuk diserang. Cukup disimpan di sarung. Dikeluarkan saat diperlukan. Disimpan kembali saat waktunya. Jadi maksud Anda? Surya Pratama adalah perisai yang melindungimu dari serangan terang dan terselubung di perairan provinsi ini. Nah, mau pedang ditangkapkan di lautan zona karang tersembunyi. Siapa yang berani sentuh, tangannya putus. Kakek Gunawan, jalan yang kakek bentangkan untuk saya ini panjang sekali. Cukup jauh sampai aku tak bisa melihatmu lagi. Dengarkan aku. Nanti setelah aku tiada, urusan zona karang tersembunyi putuskan sendiri. Ingat, jangan serakah. Jangan terburu, jangan gegabah. Celaka, aku sudah hampir tidak bisa bertahan. Kakek, jangan begitu! Suster! Suster! Setelah aku tiada, urusan provinsi, temui Surya Pratama. Dia akan membantumu. Untuk zona karang tersembunyi, jangan serakah, jangan terburu, jangan gegabah. Celaka, jagalah laut ini untukku. Tenanglah. Kakek, laut tetap ada. Aku pun tetap ada. Saudara Raka Bahari, Anda ditunjuk sebagai Kepala Perikanan Provinsi Wakil Direktur Utama Perusahaan, sekaligus Direktur Utama Grup Perikanan Karang Tersembunyi. Terima kasih atas kepercayaan organisasi, tapi saya ada satu syarat. Sedang Raka Bahari. Apa maksud? Diberi SK jabatan malah menolak? Bukanlah. Pimpinan saya ingin menyampaikan sesuatu. Syaratnya, hak kelola zona karang tersembunyi harus tetap milik para nelayan selamanya. Lembaga apapun maupun perorangan dilarang ikut campur. Entah, Raka Bahari, Anda sedang menantang organisasi? Bukan menantang. Ini permohonan.
Permohonan. Laut di zona karang tersembunyi itu bukan milik saya sendiri. Dibayar dengan nyawa 300 keluarga nelayan. Sudah susah payah kami menghidupkan kembali laut ini. Jangan sampai diambil lagi. Kau sadar apa yang kau katakan? Wakil Direktur Utama Perikanan Provinsi merangkap Direktur Utama Grup Karang Tersembunyi. Banyak orang mengincar posisi ini. Kau hanya demi satu syarat berani menawar denganku. Bukan. Menawar, Pak. Jabatan ini, jika Bapak berikan, pasti saya kerjakan sebaik-baiknya. Tapi zona karang tersembunyi bukan milik pribadi saya, Raka Bahari, untuk penghidupan 300 keluarga nelayan. Baik. Kabulkan hatinya memikirkan seluruh warga desa bertanggungjawab. Kawan ini berasal dari zona karang tersembunyi. Punya ketahanan kuat. Sudah dari dulu karakternya begitu. Orang karang tersembunyi, karakternya memang keras. Dia berani sekali. Bukan soal berani, tapi karena dia peduli pada rakyat. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Organisasi Raka Bahari, bekerja keraslah. Situasi di provinsi lebih berbahaya dari zona karang tersembunyi. Tapi ucapanmu tadi membuatku lega. Pimpinan tenang saja. Selama laut ada, aku akan tetap di sini. Ini bukan kertas biasa. Ini serpihan surat keputusan jabatan. Suamiku, itu surat keputusan jabatan dari provinsi untukmu. Kau rebak. Kau gila. Aku tidak gila. Aku justru sangat sadar. Itu perusahaan perikanan provinsi. Posisi wakil direktur utama dan direktur utama. Banyak orang berebut tak dapat posisi itu. Siangnya kau terima di rapat, malamnya pulang lalu kau robek. Lalu apa maumu? Sari, aku mau tanya sesuatu. Apa itu, Hai? Lampu-lampu itu kau lihat. Sudah lihat. Terus? Di bawah lampu itu, ibu si nelayan A umurnya 70-an. Giginya sudah ompong. Hanya nanti-nanti anaknya pulang. Bawa ikan, pulang masakin. Dia bubur udang. Tunggu, istri nelayan B. Lagi hamil, anak kedua 2 bulan. Lagi mau melahirkan. Aku Raka Bahari. Bukan wakil direktur utama. Bukan juga direktur utama. Aku cuma penjaga laut. Tapi surat keputusan jabatan itu kau dapatkan dengan taruhan nyawa. Lalu kau robek begitu saja, tidak sayang. Kertas sari itu, meski tak disobek pun, cuma akan mengunci di laci berdebu. Kalau disobek, dia ada di dalam hatiku. Tidak bisa ku simpan, sekalipun cuma jadikan. Kertas itu tak bisa disimpan. Aku harus terus ingat tempatnya. Karena tulisan di kertas itu terbuka. Angin bertiup langsung hilang. Tapi perkataan yang diucapkan di depan banyak orang, terpahat di batu. Tak bisa dihapus siapapun. Suamiku, kau tidak takut? Takut apa? Takut jalan ke depan sulit. Bancio, 3 tahun lalu, tanya hal yang sama. Abang aku pernah bilang. Saat itu kita baru mengharap zona karang tersembunyi. Kau tanya aku, takut apa tidak? Ku bilang, takut topan, takut pasang merah, takut udangnya tidak laku, takut kau ikut susah bersamaku. Sekarang, aku tidak takut lagi. Karena kini, aku tahu, badai sebesar apapun bukan aku yang tanggung sendirian. Bukan dia yang menang. Kita yang kalah dalam hati rakyat. Dulu, saat kita meracuni keramba jaring, kami anggap mereka cuma nelayan kumuh. Takkan bisa buat masalah. Limanan TV ini, lihatlah tambak ni. Lihatlah orang-orang ini. Siapa sangka, 5 tahun lamanya, mereka berhasil hidupkan kembali laut ini, Pak Surya. Coba bayangkan, dulu kita kalau tidak menebar racun itu, sekarang mungkin kita juga berdiri di kerumunan, memakai baju baru, menggendong cucu ikut bertepuk tangan bersama mereka. Tolong jangan lanjutkan. Udang ini 10 tahun lalu hampir punah. Ada yang meracuni laut. Ingin kita tak bisa memelihara apapun, tapi mereka tak bisa meracuni laut ini. Juga tak bisa meracuni semangat hidup. Kenya, hari ini kuantarkan udang ini. Bukan untuk semua orang, tapi untuk yang pantas merasakannya. Ini pesanan Sadi. Katanya, makanlah selagi hangat. Lemah ni daripada dulu. Udang? Waktu itu rasanya bagaimana? Waktu itu udangnya pahit dan sepet. Malam aku lagi di laut. Sekejap, ku ambil satu dan ku coba kukira laut ini sudah hancur. Orang-orang ini juga sudah tamat. Kok bisa pulih lagi? Aku tidak layak. Cobalah, rasakan manis atau tidaknya. Yang pahit harus kau rasakan sendiri. Yang kurasakan adalah pahit karena hatiku masih beracun. Rasa ini harus kukeluarkan perlahan sendiri. Sudah dikirim. Mereka sudah makan. Pak Surya sudah makan. Hendra Wijaya juga sudah makan. Membenci selama 10 tahun. Apakah itu sepadan? Tujuanku bukan agar mereka membenci. Tujuanku agar mereka tahu
yang dulu ingin mereka hancurkan. Tidak saja tidak hancur, malah tumbuh di luar jangkauan mereka. Tapi udang ini memang manis. Ayo, keranjang benur berikutnya. Kau yang tuang. Suamiku, uang ini mau dibagi gimana? Buat bangun sekolah, bangun rumah sakit. Bangun sekolah. Bangun rumah sakit butuh duit berapa? SD ditambah SMP 2 juta yuan, rumah sakit 10 juta yuan. Sebagian disimpan untuk perluasan produksi tahun depan. Sebagian dibagi ke nelayan sebagai bagi hasil. Namanya sekolah apa? SD Kakek Gunawan. Andai kakek Gunawan masih ada, pasti bagus. Yang lihat semua ini sekarang, pasti sangat senang. Ada dia atau tidak, namanya harus terpasang. Laut ini bisa seperti sekarang. Dia adalah orang pertama yang mempercayaiku. Aku akan membuat anak-anak di zona karang tersembunyi berhenti jadi nelayan. Suamiku, maksudmu apa? Tidak jadi nelayan. Kamu mau kerja apa? Mereka bisa jadi apa saja yang mereka mau. Jadi guru, dokter ilmuwan, tentara, atau buruh. Laut ini menghidupi orang tua mereka, juga kakek nenek mereka. Tapi tidak bisa menghidupi mereka seumur hidup. Mereka harus keluar dari sini, pergi lebih jauh dari kita. Lalu para orang tua? Orang tua bisa makan daging tiap hari, pakai kain takron. Suamiku, kamu masih ingat itu? Ingat, akan kuingat seumur hidup 10 tahun lalu. Aku berjanji padamu. Aku akan pastikan kau makan daging setiap hari, tinggal di rumah bata, pakai kain takron. Sudah 10 tahun, kau makan daging setiap hari. Tidak, apa yang kau makan, itulah yang ku makan. Wan Qiu, selama ini kau telah menderita. Tidak, suamiku, ikut denganmu. Aku tidak menderita. Suamiku, mimpi ini. Bukan mimpi, ini takdir. Takdir kita adalah takdir laut ini